Paman Guru Longhai, kepala keluarga Lin bersedia menyerahkan 90% kekayaan keluarganya, hanya untuk bisa bertemu dengan Anda sebelum perjamuan penerimaan murid. Keluarga Lin. Benar, kepala keluarga Lin menjadi murid Raja Obat Chu 20 tahun yang lalu. Dia mengabdi dengan sepenuh hati. Dia membantu Raja Obat Chu mengembangkan lebih dari 100 jenis ramuan salep. Apa perlu ditolak? Suruh Chu Nantian yang memberitahunya. Maksud Anda, perjamuannya tetap dilanjutkan. Tapi, saya dengar soal pernikahan Anda dengan Su Xiaoliu. Aku melakukannya bukan untuk dia. Siapapun di dalam gerbang Tianan, pantas mati. Tuan Muda Lin, pil musim semi itu dikembangkan bersama oleh Tuan Besar dan Tuan Chu. Kenapa kita harus memberikannya begitu saja pada keluarga Su? Ayahku adalah murid Tuan Chu. Pil semacam ini. Di masa depan akan ada banyak. Terlebih lagi, kalau Su Xiaoliu menikah denganku, keluarga Su, cepat atau lambat akan jadi milikku. Perjamuan penerimaan murid kali ini, fokusnya bukan pada keluarga Su dan pil itu, tapi pada orang yang ada di dalam keluarga Su itu. Dia harus memanfaatkan kekuatan keluarga Linku. Dia ditakdirkan untuk menjadi wanitaku. Tapi, orang yang bersama Nona Su itu. Maksudmu Chen Tianhao? Cuma badut rendahan saja. Kalau dia benar-benar berani datang, akan kupastikan dia tidak akan bisa pulang hidup-hidup. Nah, di acara perjamuan kakakmu hari ini, akan ada orang penting yang datang. Kamu harus bersikap yang baik. Ya, berusahalah agar dia mau menerimamu masuk ke gerbang Tianan. Tenang saja, Bu. Aku pasti akan masuk ke gerbang Tianan itu. Baguslah. Chen Tianhao, pantas saja kamu menceraikan putriku. Ternyata kamu sudah punya perempuan jalang lain di luar sana. Kamu tidak tahu malu. Saya masih menghormati Anda dengan memanggil Anda Nyonya Su. Tapi, ada beberapa hal yang tidak bisa Anda katakan sembarangan. Saya dan putri Anda sudah bercerai. Aku bersama siapa? Bukan urusan kalian untuk ikut campur. Lagi pula selama 5 tahun ini. Aku, Chen Tianhao, jujur pada diriku sendiri. Aku tidak pernah melakukan kesalahan pada Su Xiaoliu. Omong kosong. Kalau kamu tidak melakukan kesalahan padanya, mana mungkin dia mau menceraikanmu? Chen Tianhao, kamu numpang makan dan hidup dari kakakku. Sekarang kamu pakai uang kakakku untuk main perempuan di sini. Cepat kembalikan uang kakakku. Benar? Memangnya kamu pantas memegang uang keluarga Su kami. Hari ini juga, kamu harus angkat kaki tanpa membawa apa-apa. Orang-orang dari keluarga Su ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Dasar perempuan jalang. Memangnya kamu siapa berani-beraninya bicara soal keluarga Su kami? Uang dari perceraian itu tidak aku ambil sepeser pun. Halah, bohongi siapa kamu? Kantongmu itu lebih bersih daripada mukamu. Kamu bilang tidak ambil sepeser pun. Dengan kelakuan busukmu itu, mana mungkin kamu tidak mengambilnya? Cepat. Serahkan uang kakakku. Apa ini? Bukankah ini cincin giok kakakku? Kamu mencuri barang keluarga kami? Ya, itu adalah pusaka dari guruku untuk menantu perempuan keluarga Chen. Kemarikan, kakakku pernah memakainya. Berarti ini miliknya. Kamu mau mengambilnya kembali? Mimpi saja. Kemarikan. Lebih baik kuhancurkan sekalian daripada kuberikan padamu, binatang. Kamu tidak apa-apa, Direktur. Dasar kau serigala tidak tahu terima kasih. Kamu berani memukulku. Aku tidak mau hidup lagi hari ini. Aku akan membuatmu mati tanpa punya kuburan. Kamu berani memukulku. Kamu tahu siapa aku? Aku ini kepala keluarga Su. Habislah riwayatmu. Kakak kamu. Memangnya keluarga Su itu siapa? Pengawal? Bawa mereka berdua pergi. Chen Tianhao, akan kuberitahu Xiaoliu. Habislah kamu. Kakek guru, mereka berdua tidak tahu sopan santun. Kalau begitu, beri mereka pelajaran sampai mengerti. Jangan sampai membahayakan nyawa mereka. Supaya aku tidak perlu repot-repot mengobati mereka. Baik. Pak Dirutsu, hari ini Anda adalah bintang utamanya. Di aula perjamuan ini, siapa lagi yang pantas Anda ajak bersulang? 3 orang itu adalah dari Longhai, Fangda, Tianheng, dan yang bermargalin. 3 penguasa dari 3 grup farmasi raksasa. Mereka juga pemasok bahan obat untuk sang Raja Obat, yang sudah bekerja sama selama setengah abad. Mereka semua adalah keluarga terpandang yang sudah berdiri ratusan tahun. Sudah lama masuk ke dalam Tianmen. Mereka semua adalah para penguasa di Longhai. Menggenggam hidup matinya seluruh pebisnis di Longhai. Apa mereka lebih hebat dari Tetua Chu? Jauh sekali. Tetua Chu lah yang menggenggam hidup mati mereka. Pak Dirutyo, Pak Diruchang, Pak Dirutye. Wah, Pak Dirutsu sudah datang. Kudengar Pak Dirutsu telah berguru pada Raja Obat, Tetua Chu, dan menjadi satu-satunya agen pemasok obat untuk grup Longhai. Luar biasa. Pak Dirutsu, saya bersulang untuk Anda. Anda bertiga terlalu baik. Saya. Pak Dirutsu, lihat. Chen Tianhao. Maaf ya, bagaimana kamu bisa masuk tanpa undangan? Hanya tamu yang butuh undangan. Tuan rumah tidak memerlukannya. Jangan pura-pura. Memangnya ini tempat yang bisa kamu datangi sesuka hati. Kamu menyelinap masuk dengan mengikuti kami, kan? Kamu cuma ingin menggangguku terus, kan? Chen Tianhao, sikapmu yang seperti ini hanya membuatku muak. Kalian terlalu percaya diri. Halo, Bu. Xiaoliu, ibu dan adikmu dipukuli orang. Apa?
siapa yang melakukan ini? Bagaimana keadaan kalian sekarang? Ini pasti ulah si Chen Tianhao, pengkhianat tidak tahu diuntung itu. Dia menghabiskan uangmu, dan masih main perempuan di luaran. Aku dan Yuan Zheng melihatnya. Dia tidak terima, lalu menegurnya. Kemudian dia memukuli kami berdua. HMPH. Xia Liu, kamu harus membela Mama. Jangan biarkan binatang itu lolos. Baik, masalah ini biar aku yang urus. Chen Tianhao, kamu memukul ibu dan Yuan Zheng. Iya, memangnya kenapa? Itu juga karena ulah Su Yuan Zheng. Chen Tianhao, apa kamu tidak punya hati nurani? Mereka itu keluarga Presdir Su. Kalaupun ada salah paham, kan bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa kamu sampai main tangan? Sebelum kamu asal menghakimi, seharusnya kamu cari tahu dulu apa penyebabnya. Hanya karena aku menceraikanmu. Kamu ingin balas dendam padaku. Lalu kamu memukuli ibu dan Yuan Zheng. Chen Tianhao, aku tidak menyangka kamu orang yang seperti ini. Apa aku sehina itu di matamu? Apa kamu tidak pernah berpikir kenapa semua ini bisa terjadi? Apapun alasannya, itu bukan pembenaran bagimu untuk memukul orang. Sekarang pergi minta maaf pada ibu dan Yuan Zheng. Kalau mau minta maaf, seharusnya mereka yang minta maaf padaku. Pantas saja Xia Liu menceraikanmu. Dasar tidak bisa diharapkan. Hari ini adalah perjamuan pengangkatan murid Raja Obat Chu dari Tianmen. Semua orang terpandang dari Longhai berkumpul di sini. Kamu menyusup masuk ke sini. Itu sama saja dengan cari mati. Xia Liu memintamu minta maaf, karena dia tidak ingin memperbesar masalah ini. Dia memberimu kesempatan untuk hidup, tapi kamu malah tidak tahu diri. Aku tidak butuh dia memberiku kesempatan. Soal menyusup, kamu tanyakan saja langsung pada Chunantian. Pesta hari ini. Kalau aku tidak datang, siapa yang berani masuk ke ruangan ini? Hebat. Benar-benar hebat. Kau benar-benar cari mati? Ya, kamu ini pasti mantan suaminya Presdir Su. Kan? Berani-beraninya membuat keributan di sini. Apa kamu sudah bosan hidup? Hah? Kamu gila? Kamu sadar tidak? Apa yang kamu katakan? Dasar cari mati. Beraninya menyinggung Tuan Chu. Bersujud. Menyuruhku bersujud? Kamu tidak pantas. Ketua grup Xinglin dari Tianmen. Tidak cukup. Lalu, bagaimana kalau ditambah dengan aku, pemegang kekuasaan Fangda Internasional? Tidak cukup. Menarik. Kalau begitu, ditambah lagi dari Longhai Tianheng di dalam Tianmen. Bagaimana? Masih jauh dari cukup. Chen Tianhao, mereka bertiga adalah murid Tianmen. Mereka mewakili kekuasaan tertinggi di Longhai. Satu kata dari mereka bisa menentukan hidup dan matimu. Apa kamu benar-benar mau membuat langit runtuh? Lalu kenapa? Cepat minta maaf pada mereka sekarang. Sudah kubilang. Menyuruhku minta maaf. Mereka tidak pantas. Chen Tianhao, kalau mau mati, silakan saja. Jangan serpresdir Su kami. Kalau begitu, tambahkan aku juga. Bagaimana dengan keluarga Lin dari grup Longhai? Keluarga Lin. Benar. Pesta hari ini bukan hanya mewakili grup Longhai. Raja Obat Chu juga akan datang. Bahkan akan ada tokoh besar dari Tianmen yang hadir. Dan keluarga Linku bisa berhadapan langsung dengan beliau. Satu langkah menuju puncak kekuasaan. Dan berbagi kemuliaan tertinggi. Sekarang, menurutmu apa itu sudah cukup? Benar? Beliau adalah pemimpin Tianmen. Berada di atas puluhan ribu orang. Seorang kaisar medis di generasinya. Hanya saja, beliau jarang sekali muncul. Kami bahkan belum pernah bertemu dengannya. Benar. Keluarga Lin nantinya bisa berhadapan langsung dengan orang itu. Kelak, mereka pasti akan merajai Longhai. Tak akan ada yang bisa menghentikannya. Memangnya keluarga Lin Mu itu siapa? Aku tahu. Kalian semua yang ada di sini ingin sekali menekanku hari ini. Tapi maaf. Kalian semua belum sepadan. Hahaha. Bagus, bagus sekali. Sangat bagus. Kau orang pertama yang berani memprovokasi anggota Tianmen. Baiklah, karena kau ingin memusuhi seluruh Tianmen. Akan kupenuhi keinginanmu. Pengawal, hancurkan mulutnya. Aku ingin lihat seberapa keras tulangmu itu. Hentikan. Ucapanmu lancang. Dasar picik. Apa kalian tahu siapa dia? Tuan Chen. Bodoh, cepat mundur. Tunggu. Nona ini mau melindunginya. Itu bukan urusanmu. Yang harus kau lakukan sekarang adalah segera minta maaf. Demi ayahmu, dan demi kelangsungan hidup keluarga Lin. Jadi, kalau aku tidak salah paham, maksudmu, kalau aku tidak segera minta maaf padanya, dia akan memusnahkan keluarga Linku. Tepat sekali. Hahaha. Baik. Kita lupakan dulu soal keluarga Linku, yang malam ini akan berhadapan langsung dengan tokoh besar dari Tianmen. Hanya dengan fondasi keluarga kami sudah berjaya di Longhai selama 100 tahun, dan tidak pernah goyah. Ayahku bahkan murid kesayangan dari Raja Obat Chu. Kecuali kau punya status yang bisa mengguncang dunia. Atas dasar apa kau bisa memusnahkan keluarga Linku? Apa hanya dengan mulut besarmu itu? Dasar cari mati. Sialan, beraninya kau memukulku. Sudah kupukul. Lalu kenapa? Bagian awal ucapanmu tadi memang benar. Untuk memusnahkan keluarga Lin. Aku seorang diri sudah lebih dari cukup. Sampaikan pada Chunantian tentang pertemuan dengan keluarga Lin. Lebih awal. Suruh dia cepat bawa kepala keluarga Lin ke hadapanku sekarang juga. Nona Xiao mempersilakan kepala keluarga Lin.
Pak Ketua, mobilnya sudah siap. Bagus. Tidak sia-sia jerih payahku setengah hidup ini. Setelah perjamuan akbar malam ini, keluarga Lin akhirnya bisa mencapai puncak kejayaan. Mencapai puncak kejayaan. Maaf, saya sedikit terbawa perasaan. Saya jadi malu di hadapan nona muda. Dulu, saat Raja Obat Sesepuh Chu turun gunung dan kembali ke Longhai, keluarga Lin dengan sukarela mengabdi padanya. Menjadi murid terakhir dari Sesepuh Chu. Keputusan itu sempat membuat keluarga You, keluarga Ye, dan keluarga Li, 3 keluarga medis besar di Longhai, menertawakan kami. Tapi seiring berjalannya waktu, ketiga keluarga besar itu sudah kehilangan kejayaan mereka. Mereka semua tunduk pada Raja Obat Sesepuh Chu. Sebaliknya, keluarga Lin kami, bukan hanya memilih pihak yang tepat, tapi juga sangat mungkin akan melesat menjadi keluarga nomor 1 di Longhai. Kepala keluarga Lin sungguh berpikir jauh ke depan. Nona muda terlalu memuji. Dibandingkan dengan keluarga Jiang dari dataran tengah tempat Anda berasal, keluarga Lin masih sangat jauh tertinggal. Bagaimanapun juga, Longhai ini hanyalah tempat kecil untuk bermain-main. Oh, ya, Nona muda, apa Anda pernah dengar tentang Gerbang Langit? Tentu saja, konon, itu adalah organisasi paling kuno dan misterius di Daxia. Mampu membuat tulang kering kembali berdaging, dan membangkitkan orang mati. Benar. Gerbang Langit Daxia memiliki 1000 tahun kejayaan. Ada bahkan sebelum negara ini didirikan. Ketua gerbangnya bisa dibilang berada di atas puluhan ribu orang. Bahkan para petinggi di pusat pemerintahan Daxia saat ini harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Hanya saja, gerbang langit itu terbuka 100 tahun sekali. Dan ketua gerbangnya pun sangat misterius. Jadi kita semua belum pernah melihat wajah aslinya. Tapi malam ini, gerbang langit Hai akan dibuka. Malam ini, di jamuan pengangkatan murid. Benar. Kalau keluarga Lin bisa memanfaatkan kesempatan langka ini dan mendapatkan restunya, maka memperluas pengaruh di luar Luohai bukan lagi hal yang mustahil. Kalau begitu, saya doakan semoga Tuan Lin berhasil dalam segala hal. Sepertinya guruku sudah menelepon. Halo, guru. Direktur Ren, Anda benar-benar punya putra yang hebat. Aku beri kamu 10 menit. Segera datang ke jamuan pengangkatan murid dan bergabung kembali. Kalau dalam 10 menit aku tidak melihatmu, malam ini, keluarga Yun tidak akan musnah. Minta maaf, guru, sebenarnya ini. Cepat antarkan aku ke jamuan itu, sekarang juga. Wah, sepertinya keluarga Lin tidak akan bisa menjadi keluarga nomor 1 di Longhai. Wanting, aku sudah dapat undangan jamuan pengangkatan muridnya. Tunggu aku segera sampai. Iya, baik. Wanting, sepertinya tunanganmu ini melebihi dugaan. Ya, dia bukan orang sembarangan. Sudah diinformasikan. Baik. Pak Su, jamuan pengangkatan muridnya akan segera dimulai. Kalau dia terus mengamuk seperti ini, kita pasti akan kena imbasnya. Chen Tianhao, apa kamu belum puas juga membuat keributan? Apa kamu tidak tahu seberapa parah situasinya sekarang? Apa kamu harus menunggu sampai semuanya terlambat, baru berhenti? Keributan. Apa maksudmu dengan semuanya terlambat? Maksudmu, kamu gagal menjadi muridnya, dan tidak bisa masuk ke gerbang surgawi. Kamu tahu itu dengan sangat jelas. Menjadi murid dari Raja Obat, Tetua Chu, sangatlah penting bagi keluarga Su. Lagi pula, kalau kamu terus berulah, nyawamu sendiri pun tidak akan selamat. Iya, sangat penting. Saking pentingnya, sampai hubungan kita selama 5 tahun pun bisa kamu abaikan begitu saja. Su Xiang, kamu tidak akan pernah tahu orang seperti apa yang telah kamu buang. Kalau soal nyawaku, hari ini aku akan masuk ke sana. Aku ingin lihat semua yang ada di sini. Siapa yang berani mengambil nyawaku? Di perjamuan malam ini, aku akan duduk di sini. Aku ingin lihat kalian semua yang ada di sini. Siapa yang berani mengambil nyawaku? Sombong sekali. Cari mati? Ya. Turun kau dari sana. Kursi naga ini adalah simbol dari seluruh Longhai. Puncak tertinggi di wilayah seluas 7.500 km persegi. Hanya orang dengan ilmu kedokteran kuno yang tak tertandingi. Dan orang yang berkuasa di atas ribuan orang yang boleh mendudukinya. Bagaimana kamu tahu ilmu kedokteranku tidak sehebat itu? Dan bagaimana kamu bisa yakin aku bukan Cunantian? Orang suci yang dipuja ribuan orang. Kurang ajar, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu benar-benar berpikir bisa menguasai semua orang di sini? Kamu tidak pantas mempertanyakan identitasnya. Kamu benar. Di perjamuan hari ini, melihat semua orang yang ada di sini. Semuanya seperti semut. Benar-benar tidak tahu aturan.
Aku lihat kamu ini takut sekali terlihat lemah. Dengan cara bicaramu yang penuh omong kosong ini, kamu pasti sudah sering latihan diam-diam, kan? Harus kuakui, kamu benar-benar berusaha keras untuk sandiwara malam ini. Baiklah, kalau begitu, akan kulihat sampai kapan kamu bisa terus bersandiwara. Sayang sekali, padahal kamu termasuk wanita yang cantik. Tapi kenapa malah ikut-ikutan cari mati bersamanya? Sepertinya tamparan tadi belum membuatmu jera. Yang tidak tahu diri itu kamu. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Maksudmu dia? Kamu benar-benar sudah tertipu habis-habisan olehnya. Ya, biar ku beritahu. Dia itu hanya sampah yang diusir oleh keluarga Su. Identitas, kekayaan, kedudukan, bahkan harga diri. Dia itu tidak punya apa-apa. Disebut anjing saja sudah untung dia. Nah, betul. Justru karena kamu tidak punya apa-apa. Tanpa keluarga Su, kamu tidak akan punya tempat. Kamu tidak rela diusir dari keluarga Su. Makanya kamu nekat menggerta untuk membuktikan nilaimu. Semua ini sudah lama dibaca oleh Xia Liu. Jadi kamu menyimpan dendam. Tidak rela diusir oleh keluarga Su. Kamu tidak hanya bermain gila di belakang Xia Liu, tapi juga melukai keluarganya. Bahkan di acara penerimaan murid ini, kamu berani bicara sembarangan. Bertindak seenaknya. Kamu itu hanya tidak suka melihat keluarga Su berguru pada Tuan Chu, dan melangkah ke gerbang langit, kan? Kehebatanmu yang sok benar ini benar-benar membuatku terkesima. Jangan pura-pura lagi. Chen Tianhao, apa kamu benar-benar pikir semua orang di sini tidak bisa membaca niatmu? Hah? Chen Tianhao, jadi inikah alasanmu terus-menerus berbuat onar? Hari ini, aku benar-benar tidak menyangka kamu orang yang seperti ini. Dia bilang aku orang seperti apa? Kamu sama sekali tidak meragukannya. Su Jiali, selama bertahun-tahun ini, apa kamu pernah benar-benar mencoba mengerti aku? Kamu malah menyalahkan Bu Su sekarang. Siapa yang memberimu keberanian? Keluarga Su sudah menghidupimu selama 5 tahun. Apa kamu tidak merasa bersalah pada Bu Su? Semua yang dimiliki keluarga Su adalah pemberianku. Yang seharusnya minta maaf adalah seluruh keluarga Su. Cukup, Chen Tianhao. Apa kamu belum cukup malu? Ya, aku tahu perceraian ini pukulan berat untukmu. Tapi aku sudah memberimu kompensasi, kan? Lalu kapan kamu bisa punya sedikit tanggung jawab sebagai laki-laki? Tutup mulutmu. Apa hakmu memarahi Tuan Chen di sini? Kamu hanya bisa bersembunyi di belakang perempuan. Ya, sudahlah, demi kita yang pernah menjadi suami istri. Asal kamu mau berhenti dan minta maaf. Aku akan gunakan semua koneksi keluarga Su untuk menyelamatkan nyawamu. Hanya ini hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Kita akhiri saja baik-baik. Tidak perlu. Pada dasarnya, yang kamu pedulikan itu cuma apakah Chu Nantian akan menerimamu sebagai muridnya. Dan apa kamu bisa masuk gerbang langit. Chen Tianhao, kamu. Jia Liu, karena dia tidak tahu diuntung. Buat apa kamu bersikap baik padanya? Lagi pula, hari ini dia sudah membuat kekacauan besar di Longhai. Aku mau lihat siapa yang bisa menyelamatkannya. Grup Su memang pilar medis di Longhai. Tapi bukan berarti bisa menanggung segalanya. Benar. Di dunia bisnis, paling pantang pakai perasaan. Nona Su, saya sarankan. Yang harus dilepaskan, ya lepaskan saja. Kalau tidak, keluarga Su MU akan mengulangi kesalahan 5 tahun lalu. Saat keluargamu nyaris bangkrut. Nona, pecundang ini memang sudah niat mau mencelakaimu. Dan mencelakai keluarga Su. Kalau dia mati, ya sudah, itu semua salahnya sendiri. Grup Su, itu hasil jerih payahmu. Tidak boleh sampai kenapa-kenapa. Aku tahu. Sebenarnya, selama 5 tahun ini kamu tidak pernah tahu berapa banyak pengorbanan yang kuberikan untuk grup Su. Tapi, aku tidak menyalahkanmu. Bagaimanapun juga, status kita berbeda, cara pandang kita berbeda, dan tanggung jawab yang harus kita pikul juga berbeda. Tapi karena sudah begini, tidak ada lagi yang perlu kubicarakan denganmu. Tapi, semua yang kamu lakukan hari ini, sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Oke, Shen Ning, batas antara kita sudah jelas. Jangan keras kepala lagi. Begini lebih baik. Kenapa? Chen Tianhao, sudah tidak bisa pura-pura lagi. Statusku dan statusmu itu bagai langit dan bumi. Aku tadinya tidak mau merendahkan diriku untuk berurusan denganmu. Tapi kamu malah tidak tahu diri dan menyinggung seluruh kota. Bahkan dengan niat jahatmu, kamu membawa malapetaka bagi keluarga Su. Longhai tidak akan menerima sampah masyarakat sepertimu. Waktu yang tersisa untukmu tinggal 3 menit lagi. 3 menit? Maaf ya. Waktu yang tersisa untukmu sudah habis. Semuanya, saya atas nama putra sulung keluarga Lin dari Longhai, mengajak Anda semua untuk mengeluarkan pengumuman dan memberitahu seluruh Longhai untuk menutup semua jalannya. Sebagai peringatan untuk yang lain. Orang ini statusnya rendah. Kelakuannya buruk. Dia menghancurkan Fangdaku. Grup kami bersedia bersama keluarga Lin untuk menutup semua jalannya. Bocah, setelah hari ini, namamu yang tidak tahu malu ini akan tersebar ke seluruh Longhai. Bagimu, ini adalah sebuah kehormatan yang butuh 8 turunan untuk mendapatkannya. Keluarga Ye dari Longhai, grup Tianheng, setuju. Tutup semua jalannya. Grup Xinglin keluarga Zhang kami juga ikut. Anak muda, kamu harus mengerti. Harus tahu diri dan tahu batasan. 4 keluarga besar bersama-sama mengeluarkan perintah. Ini adalah kejadian langka di Longhai selama 100 tahun. Kalau begitu, keluarga Su tidak akan bisa bertahan lagi. Malah cari mati. Kali ini tamat sudah riwayatnya. Presdir Su,
Untung saja Anda sudah bercerai dengannya. Kalau tidak, entah separah apa keluarga Su akan terseret olehnya. Shen Tianhao, apakah ini hasil yang kamu inginkan? Setelah hari ini, di Longhai, dari 360 jenis pekerjaan, tidak ada satupun yang bisa kamu masuki. Tidak ada satupun yang bisa kamu kerjakan. Bahkan mengemis pun, kamu tidak akan diberi sedekah. Kamu tidak akan bisa kabur dari Longhai. Di Longhai, tidak ada lagi tempat untukmu. Sekarang, apa kamu sudah puas menang? Masih ada 1 menit. Maksudmu? Setelah 1 menit, Tuan Chu akan membawa ayahku datang ke sini. Kamu ini benar-benar tidak akan sadar sebelum terlambat. Ya, baiklah kalau begitu. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu apa itu keputusasaan. Pengawal. Berani sekali kalian. Aduh, Tuan Chu, Anda sudah tiba. Selamat datang, Raja Obat, Tuan Chu. Selamat datang, Raja Obat. Tuan Chu, tadinya aku ingin membuatmu merasakan keputusasaan secara perlahan. Tapi sekarang Tuan Chu sudah datang. Nasibmu hanya akan lebih mengenaskan. Benarkah? Kalau begitu, sepertinya aku memang cari mati. Kamu masih mau keras kepala, begitu. Kenapa kamu tidak mau berdiri? Kenapa aku harus berdiri? Guruku, Sang Raja Obat, sudah tiba. Kalau kamu bisa mendapatkan sedikit belas kasihan darinya sekarang, maka orang lain tidak akan menjerumuskanmu. Tapi kalau kamu terus-terusan begini, kamu hanya akan menyinggung guruku. Bahkan kesempatan terakhirmu pun akan terbuang sia-sia. Guru, menurutku belum tentu. Sampai sekarang kamu masih belum sadar juga. Hari ini, seharusnya merekalah yang memohon belas kasihan dariku. Kamu masih saja melamun. Chen Tianhao, bisa tidak kamu sadar diri? Sudah 5 tahun penuh. Setiap hari kamu tidak punya keinginan untuk maju. Tidak ada satupun pencapaianmu. Kalau bukan karena keluarga Su kami yang menampungmu, kamu bahkan tidak akan bisa makan dengan layak, kan? Sekarang lihatlah, setiap orang di perjamuan ini adalah orang-orang yang posisinya tidak akan pernah bisa kamu capai seumur hidup. Kamu terlahir hanya untuk memandang mereka dari bawah. Kenapa kamu tidak mau menunduk? Kamu salah, Su Xialiu. Hidup ini tidak pernah memandang status tinggi atau rendah. Meskipun aku terlahir miskin. Tapi saat ini, aku, Chen Tianhao, juga punya kekuasaan yang luar biasa. Apa yang sedang kalian lakukan tadi? Haha, Tuan Chu. Tadi ada sedikit gangguan di upacara penerimaan murid. Ada seekor kecoak yang menyelinap masuk. Haha, kecoak. Seseorang yang cari mati. Bodohnya bukan main. Kakek Chu, Anda tidak perlu khawatir. Benar, kami akan segera menyuruh orang untuk membereskannya. Hebat sekali kekuasaan kalian. Cucu murid Lin Jianfeng memberi hormat pada kakek Chu. Kakek Chu, ayahku tidak datang bersamamu. Kalau murid durhaka yang tidak sopan itu datang bersamaku. Bagi keluarga Lin hari ini, itu adalah hal baik yang langka. Tapi sekarang, mata kamu yang mana yang melihat dia datang? Begini, kakek Chu, sebelumnya Kisu dari keluarga Su ini mengatakan bahwa Anda akan datang bersama ayah saya. Saya tidak bisa membedakan itu benar atau tidak. Yang mendampingi juga hanyalah seorang badut rendahan. Merasa punya kekuasaan selangit. Kisu dari keluarga Su. Benar, Tuan, itu kamu. Menumpang di keluarga Su selama 5 tahun penuh. Tidak punya apa-apa. Dan akhirnya diusir oleh keluarga Su. Semua itu Justru karena kamu tidak punya apa-apa. Dan diusir oleh keluarga Su. Makanya kamu menyimpan dendam. Di belakang keluarga Su, kamu berbuat seenaknya. Terlebih lagi, dengan status rendahanmu, kamu memaksa masuk ke jamuan penerimaan murid ini. Sama sekali tidak menganggap siapapun di sini. Padahal yang berkumpul di sini hari ini adalah para elit Longhai yang kau anggap bukan apa-apa. Bicaramu tidak sopan. Menyinggung semua orang, kakek Chu. Dia bahkan berulang kali menghina nama baik Anda. Saya sudah menasihatinya dengan baik, tapi dia malah semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba duduk di kursi kehormatan utama. Mengklaim diri sebagai puncak kekuasaan di Longhai. Betapa sombongnya. Kejahatannya pantas dihukum mati. Kakek Chu, dosa anak ini tidak bisa diampuni. Oleh karena itu, saya yang junior ini telah lancang mengambil keputusan. Saya telah memberi pengumuman kepada semua orang terpandang yang hadir. Untuk memberitahu seluruh Longhai agar menutup semua jalannya. Sebagai peringatan bagi yang lain. Dasar makhluk bebal dan tidak tahu diuntung modal. Memang seharusnya dia diperlakukan seperti ini. Pak Tua Chu, orang itu tidak sopan pada Anda. Hukuman mati pun tidak cukup baginya. Dia pantas mati karena ulahnya sendiri. Hanya saja, saya tidak menyangka kalau Pak Tua Chu akan datang sekarang. Bagus. Bagus sekali. Bagus, kalian sungguh hebat. Pak Tua Chu, Anda terlalu memuji. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Pak Tua Chu, mohon tunggu sebentar. Biar saya bersihkan dulu, supaya tidak mengotori pandangan Anda. Bersihkan. Hari ini, yang harus dibersihkan adalah kalian. Pak Tua Chu. Chu Nantian. Chen Tianhao, kamu sudah gila. Presdir Su, Anda sebaiknya cepat minta maaf pada guru Anda. Kalau dia mau mati, biarkan saja. Kita jangan sampai ikut terseret. Chen Tianhao, lancang sekali kamu. Berani-beraninya kamu di hadapan Pak Tua Chu. Apa matamu buta? Pak Tua Chu, ini. Coba Anda lihat. Gawat. Gawat. Kali ini Pak Tua Chu benar-benar murka. Bahkan Tuan Muda Lin saja dipukul. Sebaiknya kita cepat-cepat minta maaf. Kalau tidak, jangan harap bisa jadi muridnya. Bahkan keluarga Lin pun akan ikut terseret dalam bencana ini. Chu Nantian dari Longhai,
memberi hormat kepada Tuan Chen. Chu Nantian dari Longhai, memberi hormat kepada Tuan Chen. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini sama sekali tidak mungkin. Chu Nantian datang terlambat. Mohon Tuan Chen memberikan hukuman. Kalau kamu datang lebih awal, aku jadi tidak bisa menyaksikan murid-murid terhormat dari perguruan Chu Nantian MU ini. Betapa hebatnya mereka. Tuan Chen, masalah ini adalah kesalahan saya. Saya akan menanggung semuanya dan membereskan ini untuk Anda. Tuan Chen, silakan duduk di kursi kehormatan. Silakan duduk di kursi naga ini. Kekuatan langit mengguncang semesta. Duduk di kursiku, setara denganku. Siapa yang berani? Tuan Yuan, silakan duduk di kursi kehormatan. Kalau begitu, saya terima dengan pantas. Siapapun yang hari ini tidak menghormati Tuan Chen, saya, Chu Nantian, mewakili gerbang langit, akan kuhancurkan dalam sekejap. Tuan Chu, apa Anda tidak salah? Dia itu hanyalah sampah yang diusir oleh keluarga Su. Kenapa dia bisa mendapatkan rasa hormat seperti itu dari Anda? Tutup mulutmu. Ayah. Ayah, aku suruh kamu pergi. Jangan panggil aku ayah. Aku, Lin Shengyuan, tidak punya anak bajingan sepertimu. Apa salahku? Katakan padaku, ayah, masih berani kamu bertanya padaku. Apa saja yang sudah kamu lakukan malam ini? Kamu tidak sadar? Hah, aku tidak melakukan apa-apa. Keluarga Lin telah mengorbankan segalanya. Usaha selama 100 tahun. Tinggal selangkah lagi untuk bisa masuk ke gerbang langit. Tapi sekarang, semuanya hancur karena ulahmu, anak durhaka. Ini akan menghancurkan keluarga Lin kita. Tidak? Aku benar-benar tidak tahu. Ayah, aku sungguh tidak tahu. Guru, malam ini, saya, Lin Shengyuan, tidak bisa lari dari tanggung jawab. Saya bersedia menerima hukuman. Sedangkan untuk murid berdosa ini, saya akan langsung mengusirnya dari keluarga Lin. Hidup atau matinya, sepenuhnya saya serahkan pada guru. Ayah, pergi. Aku ini anakmu. Ayah tidak boleh begini. Tutup mulutmu, Lin Shengyuan. Kau masih ingat apa yang kukatakan? Jika dalam 10 menit aku tidak melihatmu, hari ini, kau datang terlambat. Guru, selama bertahun-tahun ini, keluarga Lin kami telah berusaha sekuat tenaga. Saya membantu Anda mengembangkan ratusan resep pil obat. Anda tahu jelas soal ini. Saya mohon, ampuni kami. Ampuni keluarga Lin. Kepala keluarga Lin, kenapa harus merendahkan diri seperti ini? Ini semua berdasarkan ucapan putra sulung Anda. Jangankan bicara soal keluarga Lin yang sudah meroket hari ini. Bahkan seluruh fondasi keluarga pun sudah bergantung padanya. Terlebih lagi karena Raja Obat dari gerbang Baitian sedang di puncak kejayaannya. Apa masih takut kekurangan? Anak sialan. Beraninya kamu bicara seperti itu. Saya datang untuk memohon ampun pada Tuan. Tuan Chen, silakan. Jatuhkan hukuman sesuka Anda. Kami, keluarga Lin, tidak akan membantah sedikit pun. Tadi dia mau mematahkan kakiku. Katanya mau lihat seberapa keras tulangku ini. Setelah itu, dia makin beringas. Pukulan dan tendangannya nyaris merenggut nyawaku. Dibandingkan dengan putra sulung Anda, aku ini hanyalah menantu buangan keluarga Su, yang tidak punya apa-apa. Tidak bisa membedakan mana yang mulia dan mana yang hina. Geng Longhai ini memang pantas dihukum mati. Tapi sekarang... Aduh, sepertinya aku tidak punya hak. Ya, Pak Li, seandainya ini adalah Anda. Menurut Anda masuk akal? Tidak. Murid durhaka? Hebat sekali keluarga Lin Emil itu. Keluarga Lin. Tamat sudah riwayat keluarga Lin. Dasar berdebah, kamulah yang mendorong keluarga Lin ke jurang kehancuran. Membuat keluarga Lin hancur selamanya. Aku tidak tahu. Sungguh, aku tidak tahu. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Kalian berdua yang menguping di luar, masuklah. Aku katakan, keluarga Su bisa seperti sekarang ini. Itu karena aku. Kamu bisa menjadi agen tunggal kebun obat grup Longhai. Itu juga karena aku. Aku katakan, aku masuk ke tempat ini sebagai pemiliknya. Aku katakan, mereka yang mau menghalangi jalanku. Masih belum pantas. Aku katakan, tahta naga ini adalah aku. Sekarang. Selama 5 tahun ini kamu terus menyembunyikannya. Kenapa? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Padahal kalau saja kamu bilang, semuanya nggak akan jadi seperti ini. Kalaupun aku bilang, apa kamu akan percaya? Jangan cari-cari alasan. Pengorbanan Direktur Su untuk grup Su. Semua orang juga tahu. Enak saja kamu bicara. Itu cuma caramu untuk menyalahkan Direktur Su, kan? Chen Tianhao. Kamu ini laki-laki bukan? Jaga mulutmu. Kamu. Kubunuh kamu. Sudah, jangan bicara lagi. Aku nggak tahu kenapa kamu membohongiku. Tapi selama 5 tahun ini, aku sudah mencurahkan segalanya. Berjuang mati-matian untuk membangun grup Su sampai seperti sekarang. Kamu nggak bisa hanya dengan satu kalimat menghapus semua kerja kerasku selama ini. Nona Su. Anda sepertinya terlalu melebih-lebihkan diri sendiri, Master. Kamu tidak pantas memanggilku Master. Kalau bukan karena bantuan Tuan Chen diam-diam. Keluarga Su dari Hai Cheng yang kecil ini. Memangnya siapa? Kebaikan hari ini. Dulu, saat keluarga Su diambang kebangkrutan, kamu sangat terpukul.
Aku takut identitasku akan membebanimu. Jadi, aku diam-diam melindungimu selama 5 tahun sebagai orang biasa. Tapi selama 5 tahun ini aku hanya menemanimu saja. Kamu salah paham. Maksudku di awal tadi. Bukannya tidak ada yang perlu dijelaskan. Nona Su, yang Anda sebut kekuasaan dan status itu bagiku. Dia adalah pria yang bermoral. Antara kau dan aku, prinsip kita memang berbeda. Jaga dirimu baik-baik. Apa masih ada yang ingin kalian katakan? Haha, Tuan Chu, malam ini hanya salah paham saja. Iya, salah paham. Semuanya cuma salah paham. Tuan Chu, kejadian hari ini semua diprovokasi oleh keluarga Lin dan keluarga Su. Kami dari awal sama sekali tidak berniat ikut campur. Meskipun begitu, tapi kami memang telah bertindak tidak pantas. Kami tidak bisa membedakan yang benar dan salah, sehingga menyinggung Tuan Chen. Di sini, saya, Zhang Ting, bersedia meminta maaf kepada Tuan Chen. Maafkan saya, Tuan Chen. Mohon Anda memaafkan kami. Jika Anda punya permintaan, silakan katakan saja. Keluarga Zhang dari Longhai pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Kami tidak akan membantah sama sekali. Ah, iya, benar. Saya juga, Zhu Zhenyu, dari keluarga Yao Longhai. Kami pasti akan memenuhi semua permintaan Tuan Chen. Saya dari keluarga Ye Luohan. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Ini semua salah saya karena percaya omong kosong bocah tengik dari keluarga Lin itu. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Oh, jadi ini cuma salah paham. Kalau begitu, tidak akan kupermasalahkan lagi. Kalian semua dilarang memasuki Tianmen untuk selamanya. Tapi melihat gonggongan kalian yang tak berarti itu, aku ampuni kalian kali ini, jadi dengarkan baik-baik. Tuan Chen, Anda bisa saja bercanda. Ya, hahaha, benar. Syukurlah cuma bercanda. Kalau tidak, aku sudah benar-benar mengira kita harus keluar dari Tianmen. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Tuan Chen, apa maksud Anda? Tuan Chen, ini permintaan yang terlalu berat. Kenapa? Kalian. Tuan Chen, jika Anda ingin kami menebus kesalahan, kami bisa menyerahkan seluruh harta kami, agar Anda bisa hidup tanpa khawatir selamanya. Tapi soal keluar dari Tianmen, tadi, saat kalian semua hampir celaka. Tapi, sekarang, kan ini cuma salah paham. Tuan Chen, malam ini, yang hadir di sini adalah para bangsawan dan orang berkuasa di Longhai. Anda ingin kami, 3 keluarga besar, mundur dari Tianmen. Itu sama saja dengan mengumumkan pada dunia bahwa Longhai tidak akan punya tabib dan obat ternama lagi. Kenapa? Ada yang salah. Saya menghormati Anda, jadi saya panggil Anda Tuan. Tapi Anda harus paham, segala sesuatu itu ada batasnya. Jika Anda bersikeras bertindak sejauh ini, itu sama saja dengan menyengsarakan masyarakat kota Longhai. Cukup, Kakek Hu. Anda adalah Raja Obat yang terhormat. Saya menghormati Anda. Semua orang berkuasa di kota Longhai juga menghormati Anda. Tapi perbuatannya hari ini adalah untuk memutus sumber pasokan obat Anda di masa depan. Itu sama saja dengan mengabaikan nyawa masyarakat Longhai. Apa Anda sadar sedang bicara dengan siapa? Kakek Chu, segala sesuatu ada ukurannya. Perbuatan kami hari ini memang ada salahnya. Kami bersedia merendahkan diri dan tunduk pada orang lain sebagai bentuk permintaan maaf. Tapi dia mau melenyapkan semua keluarga medis terkemuka di Longhai. Itu sama sekali tidak mungkin. Hadirin sekalian, semuanya adalah senior di bidang medis yang sudah puluhan tahun jatuh bangun di Longhai. Akar kami sudah mendalam. Fondasi kami sangat kuat. Atas dasar apa dia bisa menyuruh kami mundur hanya dengan satu kalimat. Yang dikatakan kepala keluarga Zhang sangat benar. Benar sekali. Keluarga Zhu kami juga salah satu keluarga medis papan atas di Longhai. Bagaimana mungkin hanya karena satu ucapan entengnya? Saya harus mundur dari Tianmen dan menghancurkan warisan leluhur. Kakek Zhu, ini bukan masalah sepele. Kalau ini hanya bercanda, mungkin masih bisa kita lupakan. Tapi kalau ini sungguhan, maka keluarga kami sama sekali tidak akan setuju. Kalian mau memberontak. Kakek Hu, jangan berlebihan. Kami hanya ingin melindungi diri. Kompensasi dan permintaan maaf, kami setuju. Tapi menyuruh kami mundur dari Tianmen. Coba saya tanya, siapa di antara kalian yang hadir di sini yang mau pasrah begitu saja? Keluarga Yo, kami sama sekali tidak setuju. Keluarga Ye kami juga tidak setuju. Kamu bisa membuat tetua Chu segan padamu. Itu memang luar biasa. Aku mengaku kalah. Tapi, aku harus menasihatimu satu hal. Ingatlah batasan antara yang mulia dan yang rendah. Malam ini, jika semua keluarga terpandang yang hadir maju bersama, kamu tidak akan bisa menghentikan mereka. Kamu yakin itu? Zhang Ping telah berkuasa di Longhai selama 53 tahun. Dia menghabiskan seluruh hidupnya menjadi pemasok obat terbesar untuk tetua Chu. Selangkah demi selangkah merangkak naik ke posisi tertinggi keluarga terpandang. Lepas dari semua status itu, hanya dengan statusku sebagai murid Tianmen, jalanku selalu mulus. Lalu kamu, tanpa rasa segan tetua Chu padamu, kamu punya apa lagi? Kalau kamu memang punya cara untuk membuat semua orang tunduk, kenapa tidak tunjukkan pada kami semua? Oh, kalau begitu, akan kukabulkan permintaanmu. Hancurkan keluarga Zhang dalam waktu 3 menit. Hahaha, meskipun keluarga Zhangku tidak lagi di puncak kejayaannya, tapi fondasi dan warisan kami bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dalam 3 menit hanya dengan ucapanmu. Bahkan tetua Chu sekalipun, belum tentu bisa melakukannya. Kamu salah, Zhang Ting. Tuan Chen, untuk menghancurkan keluarga Zhang Mu,
3 menit sudah lebih dari cukup. Seandainya kamu mundur dari Tianmen secara sukarela, mungkin keluarga Zhang masih punya secercah harapan untuk bertahan. Tapi karena sudah sampai begini, keluarga Zhang tidak bisa diselamatkan lagi. Culang, kamu tidak perlu membelanya seperti ini. Lagi pula, yang hadir hari ini bukan hanya keluarga Zhang. Keluarga Yo kami bersedia maju mundur bersama keluarga Zhang. Keluarga Ye kami juga bersedia maju mundur bersama keluarga Zhang. Sepertinya 3 keluarga besar Longhai akan senasib sepenanggungan. Ya, kalau begitu, aku sudah pernah melihat yang seperti ini. Cukup sudah. Berulang kali tidak menghormati. Tuan Chen, pengawal. Tangkap mereka bertiga untukku. Tuan Chu, apa Anda benar-benar akan membelanya? Dan memusuhi semua keluarga terpandang dan para penguasa di kota Longhai ini. Keluarga terpandang Longhai yang sudah memutus pasokan obat mereka sendiri. Apa pantas dibandingkan dengan Tuan Chen? Tuan Hu, kami semua ini orang-orang terpandang di Longhai. Sedangkan dia. Kecuali kalau dia punya latar belakang yang luar biasa, yang bisa menekan semua orang. Kalau tidak, mana mungkin kami mau menghancurkan masa depan kami sendiri? Itu sama sekali tidak mungkin. Benar? Tidak mungkin. Iya, sama sekali tidak mungkin. Presdir Zhang, gawat. Perusahaan kita diserang dari berbagai pihak. Situasinya sangat genting. Kita akan segera bangkrut. Apa katamu? Tunangan saya, Jiang Wanting, meminta kalian para keluarga Longhai untuk menyingkir dari Tianmen. Apa masalahnya? Dia adalah tunangan saya, Jiang Wanting. Pria yang akan menjadi bagian dari keluarga Jiang dari Zongyuan. Apakah status ini sudah cukup? Keluarga Jiang dari Zongyuan. Maksudnya, keluarga medis nomor 1 di seluruh Dacia, yaitu keluarga Jiang dari Zongyuan. Konon katanya, setiap keturunan keluarga Jiang dari Zongyuan bisa membentuk cabangnya sendiri, dan setiap cabang keluarga itu bisa menguasai dunia medis dengan kekuatannya sendiri, dan menjadi keluarga kaya raya papan atas. Hanya mereka yang bisa masuk ke Tianmen. Keluarga Jiang dari Zongyuan adalah keluarga medis super yang terdiri dari kumpulan keluarga-keluarga kaya raya itu. Mereka adalah raksasa yang tak tertandingi di seluruh Dacia. Bocah itu ternyata punya hubungan dengan keluarga Jiang dari Zongyuan. Mana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Dialah orang yang telah dipilih oleh keluarga Jiang dari Zongyuan. Bawakan hadiahnya. Keluarga Jiang dari Zongyuan. Hadiah telah tiba dari keluarga Jiang dari Zongyuan. Mempersembahkan kepada Tuan Chen Tianhao, 10 buah ginseng 1000 tahun. 1 tangkai teratai salju surgawi 10.000 tahun. Dan 25 kg safron kualitas terbaik dari wilayah barat. Model, 20 jarum emas Tianmen. 1 kartu hitam keluarga Jiang senilai ratusan miliar. Untuk pertemuan pertama kita, tanda mata yang tidak seberapa ini. Semoga Tuan Chen tidak menolaknya. Saya Jiang Wanting, murid Tianmen generasi ke-32 dari keluarga Jiang Zongyuan. Dan juga tunangan sah Anda. Pak Dirutsu, jangan-jangan dia itu Chen Tianhao, yang selama ini ada di belakangmu, Feng Qi. Tanda mata yang tidak seberapa. Hanya melihat nilai dari bahan-bahan obat ini saja, sudah melebihi semua bahan obat milik keluarga-keluarga besar di Longhai. Bahkan jika nilainya digabungkan, inilah kemegahan keluarga Jiang dari Zongyuan. Keluarga Jiang dari Zongyuan, pantas saja dia begitu angkuh. Dan pantas saja tetua Chu begitu membelanya. Saya, Zhang Ting, kali ini benar-benar salah menilai orang. Keluarga Zhang saya. Tamat sudah, kepala keluarga Zhang, kepala keluarga Zhang. Jangan panggil aku seperti itu lagi. Mulai hari ini, di Longhai tidak ada lagi keluarga Zhang. Tuan Chen, saya, Zhang Ting, dengan sukarela mengundurkan diri dari Tianmen. Tapi saya punya satu permohonan. Bisakah Anda memberikan kesempatan hidup bagi generasi penerus keluarga Zhang? Mereka yang berkelakuan baik, akan diizinkan. Terima kasih, Tuan Chen. Kami juga bersedia mengundurkan diri dari Tianmen. Kami juga memohon kepada Tuan Chen untuk memberikan kesempatan hidup bagi generasi penerus kami. Kami juga mengundurkan diri dari Tianmen. Kami mohon Tuan Chen berbelas kasih. Keluarga Wang dari Longhai bersedia menyerahkan seluruh harta kekayaan kami. Kami hanya memohon kemurahan hati Tuan Chen untuk memberi kesempatan bagi generasi muda keluarga Wang agar bisa masuk Tianmen. Keluarga San juga bersedia. Kami bersedia menyerahkan seluruh harta kekayaan kami. Mohon Tuan Chen berikan kesempatan hidup untuk generasi penerus kami. Keluarga Li dari Longhai juga bersedia menyerahkan seluruh harta kekayaan kami. Kami hanya memohon agar Tuan Chen memberikan jalan keluar bagi generasi penerus keluarga kami. Masalah penyelesaian ini, kuserahkan padamu. Baik, Tuan Chen, Anda tidak perlu khawatir. Selanjutnya, bukankah kita seharusnya bicara baik-baik? Tentu, kalau Tuan Chen berminat, malam ini, aku akan menemanimu dengan senang hati. Di sini terlalu banyak lalat. Dengungannya membuatku kesal. Khawatir akan mengganggu. Nona cantik sudah mengundang. Kalau begitu, silakan Tuan Chen tunjukkan jalannya. Tunggu. Presdirsu, ada perlu apa lagi? Jadi, dialah backingan terbesarmu, kan? Iya atau tidak? Apa hubungannya dengan Presdirsu?
Jangan pura-pura bodoh di sini. Chen Tianhao, dulu kamu bilang menyembunyikan identitasmu demi Presdir Su. Tapi nyatanya, kamu sudah lama bersekongkol dengannya. Dulu Presdir Su tidak memandangmu rendah dan menikahimu. Tapi kamu malah mengkhianati Presdir Su. Sekarang kamu malah memanfaatkannya untuk menekan Presdir Su. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu menamparku. Memangnya kamu punya hak bicara di sini? Dasar tidak tahu diri. Kalau aku tidak menamparmu, siapa lagi? Coba katakan sekali lagi. Jaga tangan dan mulutmu. Wanting adalah nona besar dari keluarga Jiang di Zongyuan. Memangnya kamu itu siapa? Kalau kamu berani menghinanya sekali lagi, aku tidak akan segan membuatmu merasakan juga bagaimana rasanya saat bisnis keluarga para bangsawan itu dihancurkan. Chen Tianhao, ada satu momen, aku benar-benar mengira kamu sudah hebat, bisa membuat Tuan Besar Chu tunduk dengan kekuatanmu sendiri, membuat para keluarga terpandang itu menundukkan kepala. Saat itu, aku merasa sangat bangga. Setidaknya pria yang pernah kupilih bukanlah orang yang tidak berguna sama sekali. Tapi sekarang, kamu benar-benar membuatku muak. Aku tahu kamu pasti tidak nyaman mendengar semua ini, tapi yang kukatakan adalah kenyataan. Hari ini kamu memang berhasil mencuri perhatian, membuat keluarga Shi dari Longhai mundur dari Tianmen. Di seluruh Longhai, memang tidak ada yang bisa melakukannya. Terus kenapa kalau begitu? Kamu berhasil bukan karena dirimu sendiri. Kamu cuma bisa berlindung di balik punggung wanita lain. Pada akhirnya, kamu tetaplah sama. Kamu tidak pernah menjadi pria sejati, yang berdiri dengan kemampuanmu sendiri. Wawasan Pak Su benar-benar membuat saya kagum. Kalau yang ingin Anda katakan hanya ini, berarti tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ayo pergi. Pak Chen. Oh, jadi ini mantan istrinya. Begitu rupanya. Kalau begitu, saya harus berterima kasih pada nona ini, karena sudah melepaskan pria sehebat Pak Chen untuk saya. Manusia biasa dengan mata telanjang, mana mungkin bisa mengenali naga sejati. Hanya bisa menghibur diri dengan memutarbalikkan fakta. Sungguh menyedihkan. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya bicara sesuai fakta. Mengenai identitasnya, itu jauh di luar perkiraan kalian. Tapi karena kalian sama sekali tidak tahu apa-apa, saya bisa berbaik hati membocorkan sedikit. Tidak perlu, pria gagal yang tidak punya apa-apa, yang hanya bisa berdiri di belakang orang lain. Aku tidak tertarik untuk tahu. Pria seperti itu hanya membuatku muak. Haha, sayang sekali. Semoga kamu tidak menyesal nanti. Mungkin ada banyak hal yang bisa membuatku menyesal. Tapi tidak akan pernah karena dia. Bercerai darinya adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat. Nona Jiang, Anda adalah putri terhormat dari keluarga Jiang dari Dataran Tengah. Anda juga murid generasi ke-32 dari perguruan Tianmen. Tidak seharusnya Anda bersama pria tidak berguna seperti ini. Membuang-buang waktu dan tenaga. Orang seperti dia hanya akan membuat Anda kecewa. Karena nona ini sudah tahu dengan jelas, kalau saya adalah putri dari keluarga Jiang dari Dataran Tengah. Dan juga murid generasi ke-32 dari perguruan Tianmen. Lalu saya tanya, apa hak Anda, yang hanya seorang pecundang gagal menjadi murid guru besar Chu, untuk datang dan menggurui seorang Yo Wanting? Kemampuan keluarga Yo kami dalam menilai orang. Aku tidak sepicik kamu. Selain itu, aku harap kamu juga sadar, dengan status sosialmu yang sekarang, kamu belum pantas mengkritik sembarangan tunangan saya, Jiang Wanting. Tuan Chen, ayo pergi. Pandangan yang picik, bodoh sekali. Belagu banget, sih, cuma memungut sampah yang sudah dibuang orang lain, malah dianggap seperti harta karun. Sekumpulan orang bodoh. Huang Tiantian, kamu sudah keterlaluan. Pak Manager, Anda ini terlalu baik. Coba Anda pikir, barusan mereka merendahkan kita seperti apa? Penuh sindiran, sombong dan arogan. Sebenarnya, yang mereka katakan tidak salah juga. Dibandingkan dengan keluarga Jiang dari Zongyuan sekarang, kita memang masih tertinggal sangat jauh. Pak Manager, si brengsek Su itu, kita tidak perlu membuang waktu meladeni mereka. Aku hanya perlu melakukan satu hal, memperbaiki citraku di mata tetua Chu, dan berguru padanya, membawa grup Su, selangkah demi selangkah menuju puncak kejayaan keluarga Jiang dari Zongyuan. Benar, Pak Manager, dengan kemampuan Anda pasti bisa melakukannya. Shen Tianhao, aku akan membuatmu melihat kebangkitan grup Su dengan mata kepalamu sendiri. Kuharap saat itu kamu akan mengerti. Orang yang sukses itu, kekuatan terbesarnya adalah dirinya sendiri. Mencari kemenangan sesaat, pada akhirnya tidak akan memiliki apa-apa. Kamu bilang apa? Kamu mau aku menerima si brengsek Su itu sebagai murid? Benar. Kenapa? Jangan-jangan ini keinginan paman guru. Mengenai masalah tidak jadi berguru ini, kakek guru tidak menyuruhku. Kalau begitu, masalah ini benar-benar tidak bisa dibenarkan. Keluarga Su sudah memutuskan hubungan dengan paman guru. Justru karena itulah, aku membiarkan Anda tetap menerima Su Xiaoliu sebagai murid. Membiarkan keluarga Su menjadi agen tunggal kebun obat grup Longhai. Bagi keluarga Su,
Ini adalah kesempatan emas untuk sukses dalam sekejap. Investasi awal untuk semua jalur pasokan bahan obat membutuhkan setidaknya 1 miliar. Tapi justru itulah batas maksimal yang bisa dikeluarkan oleh keluarga Su. Jika kakek guru masih berada di keluarga Su, mereka bisa berinvestasi tanpa perlu khawatir. Tapi paman guru sudah tidak lagi di keluarga Su. Benar. Mulai malam ini, semua kemudahan yang diberikan grup Longhai kepada keluarga Su akan dibatalkan seluruhnya. Semua kerjasama di jalur-jalur terkait juga akan dihentikan sepenuhnya. Oh, jadi begitu. Bahkan keluarga Su sendiri tidak tahu bahwa hampir 90% sumber daya bisnis mereka berasal dari anak cabang dan kemudahan yang diberikan grup Longhai. Begitu dihentikan, arus kas keluarga Su akan langsung terputus. Karena Nona Su merasa dirinya sangat hebat dan bisa membawa keluarga Su ke puncak kesuksesan, maka tentu saja aku harus memberinya kesempatan untuk unjuk gigi. Arus kas keluarga Su begitu terputus. Mereka tidak akan mungkin bisa mengeluarkan investasi awal sebesar 1 miliar untuk pasokan obat itu. Jika investasi awal terus tertunda, urusan menjadi agen tunggal pemasok obat grup Longhai ini juga tidak akan bisa dilanjutkan. Saat itu, denda pelanggaran kontrak yang sangat besar akan benar-benar menghancurkan grup Su. Pak Tua Chu, jangan bicara begitu. Bagaimana jika Nona Su benar-benar mampu membalikkan keadaan dan menyelamatkan perusahaan yang diambang kehancuran? Keluarga Su tetap tidak akan mendapat keuntungan apapun tanpa bantuan grup Longhai. Sekalipun mereka menjadi agen tunggal kebun obat grup Longhai, masalah penjualan stok bahan obat yang menumpuk untuk diuangkan nanti hanya akan menghancurkan mereka. Terlebih lagi, Su Xiaoliu itu sama sekali tidak punya kemampuan. Kalau saja dia benar-benar sadar diri, seharusnya dia tahu bahwa keluarga Su sama sekali tidak akan sanggup menanggungnya. Tanggung jawab besar sebagai agen tunggal kebun obat grup Longhai. Menolaknya mentah-mentah adalah pilihan yang paling bijak. Kalau tidak, kemuliaan yang dia harapkan hanya akan membuat grup Su terpuruk dan hancur lebur. Kalau sudah begitu, itu adalah salah mereka sendiri. Sepertinya, asisten Long ingin menggunakan cara ini untuk membalas dendam pada keluarga Su. Bukan. Aku ingin mereka sadar diri. Semoga mereka paham. Tanpa leluhur guru, mereka bukan apa-apa. Baiklah. Sekarang, kita perlu bicara soal urusan di antara kita. Aku tidak pernah dengar kalau aku punya seorang tunangan yang belum pernah kutemui, yang berasal dari keluarga Jiang dari dataran tengah. Apa guru besar tidak pernah memberitahumu? Guru besar? Maksudmu guruku, Tianxi? Benar. 13 tahun yang lalu, guru besar dan kakekku telah mengatur perjanjian pernikahan untuk kita. Ini adalah tanda mata yang guru Tianxi tinggalkan di keluarga Jiang waktu itu. Memang benar ini barang milik orang tua itu. Tapi, kenapa perjanjian pernikahan ini diatur olehnya dan kakekmu? Kamu adalah nona besar dari keluarga Jiang dari dataran tengah. Bukankah seharusnya pernikahanmu diurus oleh keluarga Jiang dari dataran tengah? Dulu, keluarga Jiang dari dataran tengah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Mana mungkin mereka peduli dengan urusan seperti ini? Maksudmu? Tuan Chen mungkin tidak tahu. Saya dibesarkan di rumah kakek sejak kecil. Baru 3 tahun yang lalu saya dijemput kembali oleh keluarga Jiang dari dataran tengah. Oh, begitu rupanya. Ceritanya panjang kalau harus dijelaskan secara rinci. Kalau begitu, mari kita atur waktu untuk membicarakannya pelan-pelan. Sekarang sudah malam. Bagaimana kalau kita bertemu besok malam saja? Semua terserah Tuan Chen. Aku terserah saja. Kalau begitu besok malam, tempatnya kamu yang tentukan. Ini adalah kartu VIP bintang 7 dari keluarga Jiang Zongyuan. Di seluruh wilayah ini hanya ada satu. Bisa mendukung maksimal semua sumber daya keluarga Jiang, sekaligus menikmati keistimewaan tertinggi dari semua properti milik keluarga Jiang Zongyuan. Jadi, Hotel bintang 7 paling mewah di Longhai, Longhai Chentai, adalah salah satu properti milik keluarga Jiang Zongyuan. Jika Tuan Chen tidak keberatan, besok malam kita bertemu di sana. Baiklah. Kalau begitu kartu ini aku terima. Kalau begitu kami pamit dulu. Sampai jumpa besok malam, Tuan Chen. Sampai jumpa besok malam. Nona besar dari keluarga Jiang Zongyuan ini sepertinya bukan orang sembarangan. Dasar orang tua itu. Kuharap kau tidak datang untuk membuat masalah bagiku. Ini memang barang milik si orang tua itu. Tapi, bocah tengik, saat kau membaca surat ini, usiamu seharusnya sudah cukup untuk membina rumah tangga. Hanya saja, aku seumur hidup mengabdikan diri pada pengobatan Tiongkok, dan tidak pernah menyentuh wanita. Kau jangan meniru aku. Soal ini, aku sudah mencarikanmu.
Seorang gadis kecil. Aku sudah menjodohkanmu dengannya. Dasar kakek tua ini. Gara-gara seorang wanita, aku sudah membuang percuma 5 tahun perasaanku. Sekarang malah datang lagi satu. Aku tahu setelah membaca bagian atas. Kau pasti ingin membatalkan perjodohan ini. Tapi aku harus beritahu, pernikahan ini tidak bisa kau batalkan. Tidak akan bisa dibatalkan. Pak Su, sudah selarut ini, Anda tidak berencana untuk istirahat. Tidak. Tapi tubuh Bapak nanti tidak akan kuat, kan? Masalah Aisyan jadi tidak ada kejelasan. Sekarang, perusahaan harus segera menjalankan rencana pengembangan selanjutnya. Sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Semua ini gara-gara si pecundang Chen Tianhao itu. Kalau bukan karena dia terus membuat onar malam ini, masalahnya tidak akan jadi separah ini. Halo. Apa, Master Chu, setuju menerimaku sebagai murid? Pak Su, apa itu dari Master Chu yang menelepon? Benar, Master Chu setuju menerimaku sebagai murid, dan beliau juga mengizinkan keluarga Su menjadi agen tunggal untuk Taman Obat Grup Longhai. Benarkah kita benar-benar menjadi agen tunggal untuk Taman Obat Grup Longhai? Mulai sekarang, semua pembelian dan penjualan Taman Obat Grup Longhai akan kita yang tangani. Ya, benar sekali. Baik itu pengadaan bahan, penelitian dan pengembangan, maupun penjualan produk jadi, semuanya kita yang tangani. Kalau begitu, grup kita masih punya kesempatan untuk masuk ke Tianmen. Tadinya si pecundang Chen Tianhao itu membuat kekacauan di upacara penerimaan murid. Aku kira kita tidak akan punya kesempatan lagi dengan Tianmen selamanya. Tidak masalah. Pada akhirnya, tetap kita yang menang. Iya juga. Tidak peduli sebesar apapun kekacauan yang dibuat Chen Tianhao, di seluruh Longhai ini hanya Bapak, Pak Su, yang pantas menjadi muridnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pengakuan sebesar ini dari Master Chu? Umumkan ke semua orang. Mulai besok, seluruh perusahaan akan mengerahkan semua tenaga untuk pengadaan dan penelitian obat. Baik, Pak Su. Nanti setelah Bapak berhasil masuk ke Tianmen dengan status sebagai murid Raja Obat, setelah itu, si Chen Tianhao itu mungkin sudah akan dicampakkan oleh nona dari keluarga Jiang. Mungkin saja saat itu dia akan kembali. Memohon agar Bapak mau meliriknya. Kalau dia sampai melakukan itu, aku hanya akan merasa jijik. Hanya kemampuan diri sendiri yang hebat yang bisa menjadi sandaran paling kuat. Chen Tianhao, prinsip seperti ini tidak akan pernah kamu mengerti. Kakek dari gadis itu telah memberikan jasa yang sangat besar kepadaku dan keluarga Chen. Gadis kecil itu juga memang bukan orang sembarangan. Bisa dibilang, dia cukup pantas untukmu. Jadi, aku membuat surat perjanjian nikah dengannya, dan menggunakan ini sebagai lambang kekuasaan tertinggi Tianmen. Lencana tongkat ular ini, sebagai saksinya. Pantas saja saat Maha Guru Tua menganugerahiku posisi kaisar pertama, beliau tidak memberikannya padaku, ternyata lencana ini dijadikan sebagai tanda ikatan. Setelah bertahun-tahun lamanya, lencana tongkat ular ini, setelah berputar-putar sekian lama, akhirnya kembali juga ke pemilik aslinya. Tidak ada yang lebih pantas mengenakannya selain Anda. Lusan Longwei dengan hormat menyambut penobatan kaisar pertama Tianmen. Aku hanya memakai lencana saja. Lagi pula hanya kita berdua, tidak perlu dibuat terlalu resmi. Leluhur guru. Lencana tongkat ular ini adalah simbol dari Tianmen. Semenjak Maha Guru Tua tiada, semua murid Tianmen sangat menantikan Anda mengenakan lencana tongkat ular ini dan memimpin Tianmen mencapai puncak kejayaan yang baru. Sekarang, Longwei bisa menyaksikannya secara langsung. Tentu saja saya merasa sangat gembira. Sudah. Bagaimana dengan hal yang kuminta kamu selidiki? Sudah saya selidiki dengan jelas. Nona besar keluarga Jiang saat ini, Jiang Wanting, adalah anak yang lahir 25 tahun yang lalu, dari hubungan di luar nikah antara Jiang Haifeng dengan pelayan keluarga Jiang. Setelah keluarga Jiang mengetahui hal ini, pelayan wanita itu meninggal dalam depresi. Bahkan sebelum Jiang Wanting sempat lahir, keluarga Jiang sudah menghabisi pelayan itu. Terlebih lagi, kepala keluarga yang lama memerintahkan agar Jiang Wanting tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga Jiang selamanya. Tapi tidak lama kemudian, kepala keluarga yang lama itu meninggal mendadak karena sakit hati yang terpendam. Keluarga Jiang benar-benar rumit. Setelah itu, cabang keluarga Jiang di Zongyuan semakin berkembang pesat, dan tidak ada lagi yang membahas masalah Jiang Haifeng ini. Sampai akhirnya Jiang Haifeng menyadari bahwa dia tidak memiliki penerus. Barulah dia mencari Jiang Wanting kembali. Dia mewarisi bisnis putra sulung keluarga Jiang, hingga bisa sesukses sekarang. Menurut data ini, keluarga Jiang juga mengatur calon perjodohan lain untuk Jiang Wanting. Benar, tapi data orang ini belum berhasil saya temukan. Tapi, latar belakangnya sangat luar biasa. Kakek dari keluarga Jiang sudah lama memendam dendam. Mungkin ini ada hubungannya dengan masalah tersebut. Karena itulah, Nona Jiang Wanting terhadap calon jodohnya sepertinya sangat tidak ramah. Makanya dia rela datang jauh-jauh kemari. Menurut saya, dia sepertinya tidak tahu posisi Anda di Tianmen. Dia mengira Anda hanyalah seorang murid biasa di Tianmen.
Atau mungkin, dia pikir dibandingkan dengan para tuan muda dari keluarga terpandang, Anda yang tidak punya nama akan lebih mudah dikendalikan. Tidak tahu identitasku? Ya. Jadi, apa Anda mau melanjutkan perjodohan ini? Kakek Wanting dari pihak ibu pernah berjasa pada Tianxi. Surat perjanjian nikah ini juga dibuktikan dengan lencana tongkat ular. Seperti yang Tianxi katakan. Anggap saja pernikahan bermasalah ini sebagai masalah yang harus diselesaikan. Anggap saja sebagai cara untuk membalas budi di masa lalu. Mengerti. Yan Hao, wah, sudah malam begini. Aku tidak mengganggumu istirahat, kan, kakek Su? Iya, ini aku. Sekarang, Raja Obat, Tuan Chu sudah setuju menerima Liu sebagai murid. Aku yang sudah tua ini akhirnya bisa pergi dengan tenang. Aku tahu, dengan penyakitku ini, sisa waktuku tidak banyak lagi. Besok siang di Haichen. Seorang tabib hebat dari faksi Tianmen yang paling kuno dan misterius, akan datang untuk memeriksaku. Kamu datang juga? Ya, anggap saja ini caraku, sebelum aku meninggal, untuk terakhir kalinya mengenalkanmu pada orang-orang yang bisa membantumu. Tuan, jangan dipublikasikan. Saya ada urusan, saya bukan orang rendahan, aku tidak ingin kamu muncul. Gadis ini, masih berani-beraninya dia meremehkan suami yang selalu menemaninya. Sebenarnya, tunggu saja dia datang besok. Lihat saja nanti bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Paman, dia sudah baikan. Sudahlah, Chen Tianhao, kamu tidak perlu membelanya. Aku ini memang sudah tua, tapi pikiranku masih sangat jernih. Besok, kamu datang saja dengan tenang. Aku yang akan membelamu. Anggap saja kamu menghargaiku, orang tua ini. Hari sudah malam. Aku tutup dulu teleponnya, ya. Paman Guru, Anda masih mau kembali ke kediaman Su? Selama 5 tahun ini, Tuan Besar Su sudah menganggapku seperti putranya sendiri. Kunjunganku kali ini, anggap saja sebagai salam perpisahan. Beritahu Chu Nantian untuk menyiapkan hadiah untukku. Besok akan aku antarkan sendiri. Paman Guru. Berita tentang Anda yang secara resmi menerima lencana tongkat ular dan akan membuka gerbang langit, sudah tersebar ke seluruh Tianmen. Sejuta murid Tianmen dan para pengurus aula medis di berbagai daerah. Semuanya ingin bertemu dengan Anda. Untuk membahas acara akbar 100 tahunan, yaitu pembukaan gerbang langit dan penerimaan murid baru. Lalu, bagaimana menurut Anda? Menurut saya, mereka sebenarnya tidak terburu-buru ingin membuka gerbang langit. Mereka hanya ingin menggunakan acara penerimaan murid baru ini sebagai kedok. Cukup sampai di sini. Baik, Paman Guru. Kanker limfoma Tuan Besar Su sudah menyebar ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, saya secara khusus menyiapkan arak pohon linyan ini untuk Anda. Tidak buruk, arak obat ini. Ini adalah arak ajaib penyembuh penyakit yang belum pernah aku jual ke publik. Bahan utamanya adalah Tianyan Feng dari Gunung Changbai, buah Huoling, dan sari Sue Huang. Sekarang sudah difermentasi selama 10 tahun penuh. Bisa dibilang ini adalah barang langka yang sangat berharga. Bisa menumbuhkan daging pada tulang, dan menghidupkan kembali orang yang sekarat. Bahkan untuk pasien kanker stadium akhir. Setidaknya bisa memperpanjang hidupnya hingga 20 tahun. Tak ternilai dengan uang. Sepertinya umurnya masih bisa diperpanjang. Ditambah lagi, masing-masing punya kelebihan, latar belakang keluarga yang unik. Tuan Besar Su pasti akan memberimu tugas penting. Coba aku dulu. Tidak perlu, kamu pulang saja dulu. Chen Tianhao. Lama tidak bertemu. Xing Yue. Ya, kita memang sudah lama tidak bertemu. Sudah lama sekali, lihat saja. Aku sekarang sudah naik jabatan jadi kepala departemen di grup Xinglin. Grup Xinglin? Ya. Kamu belum tahu? Ya, itu adalah perusahaan milik salah satu dari 4 keluarga besar Longhai, keluarga Zhang. Perusahaan di bawah naungan keluarga Zhang. Keluarga Zhang dari Longhai. Kamu pernah dengar? Dulu aku pernah bertemu sekali dengan kepala keluarga Zhang. Kamu pernah bertemu dengannya? Oh, iya. Tadi malam, para keluarga besar Longhai berkumpul. Kamu pasti ikut dengan kakakku waktu pergi ke jamuan penerimaan murid itu. Dan dari jauh melihat sekilas kepala keluarga Zhang. Bagaimana? Penguasa dari keluarga medis papan atas. Sangat berwibawa, kan? Wibawa apa yang dia punya? Dulu waktu dia berlutut di tanah, memohon padaku untuk memberi keluarga Zhang jalan keluar. Aku tidak melihat dia punya wibawa sama sekali. Mulai lagi, bicara sembarangan. Beneran. Keluarga Zhang itu salah satu keluarga medis paling top di Longhai. Bahkan keluarga Su kita yang sekarang sudah mulai ada nama pun. Latar belakang kita masih jauh dari mereka. Di seluruh keluarga Su, mungkin hanya kakakku yang bisa bicara setara dengan kepala keluarga Zhang. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Aku dengar, baru-baru ini kamu cerai dengan kakakku. Soal ini aku belum bilang ke Tuan Besar Su. Kondisi badannya sedang tidak baik. Jadi, untuk sementara kita rahasiakan saja masalah ini. Kakek selalu menghargaimu. Pengorbananmu untuk kakakku selama ini. Beliau melihat semuanya. Kalau sampai dia tahu soal ini, kondisi tubuhnya bisa. Tapi, berhubung hari ini ada konsultasi medis Tianmen yang sangat penting, dan kakek sampai mengundangmu untuk ikut. Itu artinya, kakek sudah menganggapmu sebagai bagian dari keluarga Su. Toh kamu dan kakakku sudah bercerai. Gimana kalau kamu jadi suamiku, dan tetap jadi bagian dari keluarga Su? Lihat deh, aku sekarang
Setidaknya sudah jadi kepala departemen kecil di grup Sinmin. Gajiku juga pasti cukup untuk menghidupi kita berdua. Aku ini orangnya lembut, bisa memeriksa penyakit dan melakukan akupuntur. Walaupun kalau pakai seragam, aku nggak semenarik kakak. Tapi aku kan masih muda, masih bisa tumbuh lagi. Sudah, jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Kalaupun postur tubuhku kalah, sifatku kan nggak kalah bagus. Aku ini lembut, perhatian, dan baik hati. Pasti nggak akan bersikap dingin atau ketus sama kamu. Kalau kamu menikahiku, aku pasti akan umumkan ke seluruh dunia. Kalau aku menikah dengan pria terbaik di dunia, gimana? Kamu ini bicara apa, sih? Aku nggak asal bicara. Aku dari dulu memang ingin mencari seorang kak. Bukan, maksudku aku dari dulu ingin cari pria yang perhatian sepertimu. Toh kamu sekarang juga sudah sendiri. Kakek juga sangat menyukaimu. Pasti akan setuju dengan pernikahan kita. Ini kan sudah sempurna sekali, ya kan? Loh, ini siapa? Haha, dia ini sahabat karibku. Oh, ternyata teman baiknya King Yue. Halo, nama saya Fu Yanze, Direktur Eksekutif Grup Tianheng, di bawah naungan keluarga Yu Longhai, Shen Tianhao. Boleh saya tahu, Mas Chen ini bekerja di mana? Kerja? Di sini. Oh, tidak bekerja. Kalau begitu, Mas Chen juga datang ke restoran Longmen Pai ini untuk makan. Iya, maaf sekali. Hotel Longhai Chentai adalah satu-satunya hotel bintang 7 di Haicheng. Saya menghampiri karena melihat pakaian Mas Chen yang begitu lusuh. Saya kira Anda datang untuk melamar jadi petugas kebersihan atau koki. Wah, saya tidak sopan. Maaf ya. Fu Yanze, kamu keterlaluan. Aku hanya bercanda. Aku juga hanya ingin mengingatkan Tuan Chen ini. Kalau datang ke suatu tempat, ia harus memakai pakaian yang sesuai, agar tidak memalukan diri sendiri. Oh, ya, kalau Tuan Chen memang tidak punya pekerjaan, ya wajar saja kalau pakaiannya agak lusuh. Sayalah yang lancang. Maaf. Begini saja, berhubung kamu temannya King Yue, akan kuberikan sebuah kesempatan. Kalau kamu benar-benar tidak bisa dapat pekerjaan, kamu bisa datang mencariku. Dengan posisiku, mengatur sebuah jabatan petugas kebersihan untukmu di grup Tianheng. Itu adalah urusan yang sangat mudah. Fu Yanze menyuruhku jadi petugas kebersihan di Tianheng. Boleh saja, tapi sebaiknya kamu minta izin dulu pada Ye Qiwei. Beraninya, kamu berani tidak sopan pada kepala keluarga Ye. Kamu ini bicara apa? Beliau itu pimpinan grup Tianheng dari keluarga Master Long Haisen, sang kepala keluarga Ye. Sepertinya kamu belum tahu. Tidak apa-apa, aku bisa memberitahumu. Bahkan seorang Ye Chenghui pun hanya pantas berlutut untuk melayaniku. Apa kamu sadar, kalau ucapanmu barusan sampai ke telinga kepala keluarga Ye, apa akibatnya nanti? Kenapa? Memangnya dia mau menghancurkan hidupku untuk kedua kalinya? Kamu pikir kamu pantas, orang rendahan sepertimu? Satu kalimat dari kepala keluarga Ye bisa langsung menghabisi nyawamu. Aku sarankan, sebaiknya kamu tahu diri. Oh ya, Ye Chenghui bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Masih bisa-bisanya bersikap sok hebat begitu. Bocah. Kau benar-benar ingin merasakan akibatnya kalau menyinggung kepala keluarga Ye. Sudah cukup, Fu Yanze. Chen Tianhao itu temanku. Apa kau harus terus memusuhinya seperti ini? King Yue, dia yang lebih dulu memprovokasi kepala keluarga Ye. Aku hanya ingin memberinya peringatan saja. Aku juga tidak tertarik berdebat dengan cecunguk sepertinya. Mengingat kau ini teman King Yue, aku sarankan, jangan sembarangan bicara. Kalau sampai mendatangkan malapetaka, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana caranya kau mati. Oh, ya, kalau begitu, aku jadi ingin mencobanya. Sudah, jangan bicara lagi. Fu Yanze itu petinggi grup Tianheng. Kalau kau membuat masalah besar dengannya di sini, nanti akan sulit diselesaikan. Kakakku juga akan menyalahkanmu kalau sampai tahu. Dia mengganggumu, kan? Dan kau sangat tidak suka padanya. Ketahuan juga sama kamu. Aku bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Tidak usah. Aku tidak mau kau terkena masalah karenaku. Dia belum selevel itu untuk bisa menyusahkanku. Tetap saja tidak boleh. Tapi, sudah, jangan dibahas lagi. Kalau kau bicara lagi, aku akan marah. Pertemuan medisnya akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Apa? Kau mau membawanya ikut pertemuan medis tabib ajaib Tianmen? Memangnya ada masalah? King Er, kau pikir pertemuan medis hari ini itu apa? Apa orang sembarangan? Bisa masuk begitu saja. Malam ini, para tabib hebat dari seluruh Tianmen berkumpul. Bahkan Raja Obat Tetua Chu juga sudah menyiapkan hadiah besar. Pesta kali ini, sepenuhnya adalah sebuah ujian untuk Su Xiaoliu, demi menentukan apakah dia layak masuk ke gerbang Yitian. Apa kamu mau pengangguran ini? Merusak masa depan keluarga Su Mu yang cemerlang. Fu Yanze, aku pergi konsultasi dengan siapa? Memangnya ada urusannya sama kamu? Lagi pula, Chen Tianhao itu kakek yang minta untuk ikut. Ayo kita pergi. Perkataan Fu Yanze tadi, jangan kamu masukkan ke hati. Dia hanya merasa hebat karena punya kedudukan. Tapi di mataku, sehebat apapun dia, tetap tidak sebanding denganmu. Iya. Nggak akan aku masukkan ke hati. Loh, ini bukannya Su King Yue. Beberapa hari tidak bertemu. Kok sekarang malah bergaul dengan orang rendahan begini? Zhang Yao, kenapa kamu di sini? Aku ke sini, tentu saja untuk menemani pacarku, menghadiri pernikahan kakek Su. Justru kamu, Su King Yue,
Di acara sepenting hari ini, bagaimana bisa kamu membawa orang rendahan seperti ini masuk ke dalam pesta Hai Chen? Kamu. Chen Tianhao, jangan gegabah. Zhang Yao itu nona besar dari keluarga Zhang, pewaris grup Suning. Pacarnya juga bukan orang sembarangan. Kita tidak bisa cari masalah dengan mereka. Kalian bisik-bisik apa? Kenapa? Omonganku benar. Ya, sudah ketahuan. Jadi tidak bisa berkata apa-apa lagi kan? Sayang. Di depan banyak orang begini. Kok kamu bongkar semua isi pikirannya? Nah, kan. Mau ditaruh di mana mukanya? Hah, Su Qingyue. Kukira kamu sesombong apa? Ternyata sama saja. Murahan. Putrinya Zhang Ting, kan. Jaga mulutmu itu. Chen Tianhao, kenapa kamu memukulnya? Mulutnya keterlaluan, jadi kubuat dia diam. Kau. Dasar orang buta. Beraninya kamu pukul aku, bocah. Beraninya kamu sentuh wanitaku. Kamu cari mati? Ya. Dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja. Memangnya aku sendiri yang menyodorkan wajahku ke tangannya, biar dia pukul aku. Bukan begitu, bocah. Hari ini aku beri kamu kesempatan. Berlutut, bersujud, dan minta maaf. Aku hanya akan mematahkan satu kakimu. Kalau dia lumayan juga parasnya. Kalau begitu, jadikan saja dia untuk ilmu harmonisasiin yang aku dan Yao sebagai tumbalnya saja. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku habisi kalian semua. Kalau begitu, aku juga akan beri kalian kesempatan. Patahkan kedua kaki kalian sendiri dan minta maaf pada King Yue. Sudah buta ya mata anjingmu itu. Kamu tahu tidak, siapa kami? Beraninya kamu memberi kami kesempatan. Siapa yang memberimu nyali? Bocah, sepertinya kamu lebih suka cara kasar. Ya. Shen Tianhao, jangan kita lawan mereka. Kita tidak akan bisa menang. Bahkan kalau kakak datang pun, dia juga harus tunduk pada mereka. Tenang saja, ada aku di sini. Memangnya mereka itu siapa? Bagus, kamu punya nyali juga. Kalau begitu, akan kupenuhi keinginanmu. Akan kubuat kamu sadar akan nasibmu. Tunggu. Menurutku, lupakan saja masalah ini. Apa maksudmu lupakan saja? Ini, kan awalnya hanya masalah sepele. Tidak perlu dibesar-besarkan seperti ini. Malam ini kita semua datang untuk menghadiri konsultasi Tuan Besar Su. Para tabib hebat dari seluruh negeri akan segera tiba. Kalau sampai mereka melihat kita, kaum bangsawan terhormat ini, malah berdebat dengan sampah rendahan seperti ini, benar-benar mempermalukan nama keluarga. Kalian semua setuju, kan? Itu memang benar. Nona Su ini adalah temanku. Lagi pula, perkataannya tadi tidak ada yang salah. Jadi, kalian berdua, jangan libatkan dia dalam masalah ini. Kalau dia, jika kau mau berlutut dan bersujud di hadapan semuanya untuk mengakui kesalahanmu, lalu memohon agar aku mengampunimu, masalah ini akan kubantu selesaikan. Bagaimana? Memangnya kau pantas? Baik, baik, baik. Karena kau tidak mau sadar juga. Kalau begitu, jangan salahkan siapa-siapa. Tianhao, pergi. Jangan salahkan aku karena tidak memberinya kesempatan. Dia sendiri yang tidak tahu diuntung. Chen Tianhao, aku akan cari cara untuk mengulur waktu untukmu. Kamu pergi dari sini dulu. Mereka tidak akan macam-macam denganku. Tidak perlu. Kamu bisa mati. Sudah kubilang, tidak ada dari mereka yang bisa. Xing Yue, apa kamu masih tidak mengerti? Orang rendahan seperti dia ada di sisimu. Bukan hanya tidak bisa membantumu sama sekali, tidak bisa diandalkan, tapi juga selalu membuatmu dalam masalah. Baik dari segi kekuasaan maupun status. Dia jauh di bawahku. Kekuasaan dan status. Memangnya kau ini siapa? HMPH, berlagak sok di sini. Beraninya kau bicara seperti itu. Asal kau tahu saja. Aku ini Direktur Administrasi Grup Tianheng. Direktur Administrasi Grup Tianheng. Kukira kau ini siapa? Ternyata cuma badut sombong. Kekuasaan dan status apaan yang kau punya? Kau ini siapa? Apa kau tidak tahu? Posisi Grup Tianheng di Longhai. Dia tahu betul soal itu. Biar ku beritahu. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Ye di Longhai. Direktur muda Grup Tianheng, Ye Chen. Dan aku adalah wakil direktur dari Xingming Internasional, Zhang Yao dari keluarga Zhang di Longhai. Nona Zhang. Tuan muda Ye, Direktur Administrasi. Biasanya, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu denganku. Hari ini kamu berani menyuruhku memberimu muka. Besar sekali nyalimu. Tuan muda Ye, saya benar-benar tidak tahu. Anda ada di sini. Saya minta maaf pada Anda. Mohon jangan mempersalahkan orang kecil seperti saya. Baguslah kalau kamu sadar diri. Tuan muda Ye benar. Benar sekali. Kiwei, cepat minta maaf pada Nona dan Tuan muda ini. Kalau mereka berdua sampai mempermasalahkannya, habislah kita. Aku tidak perlu minta maaf. Justru mereka yang seharusnya minta maaf. Apa maksudmu? Dalam 1 menit, minta maaf pada King Yue. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kamu sudah gila? Ya, sudah mulai mengigau. Mereka berdua ini adalah tuan muda dan nona paling terhormat di Longhai.
Memangnya kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada mereka. Memangnya kenapa? Keras kepala. Sudah tidak tertolong lagi. Xing Yue, kamu harus cepat-cepat menjaga jarak dari anak ini. Kalau dia mau cari mati sendiri, itu urusannya. Tapi dia malah mau menyeretmu juga. Dia ini sengaja mau mencelakakanmu. Tidak perlu. Kalian mau cari masalah denganku, silakan. Tapi Chen Tianhao tidak bersalah. Asalkan kalian mau melepaskannya, aku akan menyetujui permintaan kalian apapun. Hah? Permintaan apapun. Xing Yue, demi orang seperti ini, apa itu sepadan untukmu? Pantas atau tidak, itu bukan urusanmu. Karena kamu begitu ingin melindungi sampah miskin ini, maka aku justru tidak akan melepaskannya. Su Qingyue, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Hei, jangan. Jangan begini, karena dia sudah siap untuk pasrah. Kalau begitu, kenapa kita tidak? Turuti saja kemauannya. Ye Chen, dasar murahan. Nanti kita bisa belajar bersama. Seni penyatuan yin dan yang paling menarik. Loh, Setelah khasiatmu sebagai pemicu ini, habis kami serap. kami akan menyerahkanmu pada para pelayan untuk mereka nikmati. Toh kalau sampah begini saja kamu suka, kenapa bukan aku? Si Cheng. Ye Chen. Kamu. Beraninya kamu memukul Tuan Muda Ye. Gila. Kali ini kita benar-benar akan tamat. Chen Tianhao, cepat pergi sekarang, selagi bisa. Jangan khawatirkan orang lain. Kamu sendiri saja tidak bisa selamat. Mau pergi. Sudah terlambat. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian siapa yang sebenarnya tidak bisa menyelamatkan diri. Kali ini, Tuan Besar Chu dan Tuan Chen sudah berbelas kasihan pada kita. Setidaknya mereka masih memberi kesempatan bagi generasi muda untuk bangkit kembali. Iya. Ayah, aku di Longhai, di tempatnya Centai. Aku dipukuli orang. Apa? Dipukuli? Siapa yang melakukannya? Anak kemarin sore yang tidak tahu diri. Dia sama sekali tidak menganggap keluarga Ye kita. Ada apa? Paman Zhang juga ada di sana. Iya, dia ada di sini. Biar Paman Zhang yang bicara. Bicaralah. Ayah, putrimu dipukuli orang. HMPH, buta mata mereka. Putri dari Zhang Ting. Kalian tunggu saja. Aku sendiri yang akan ke sana untuk melihat siapa pelakunya. Ayo, bawa orang ke sana. Tunggu. Tapi formula obat-obatan kita belum beres. Kita harus segera membereskan semua formula obat itu. Serahkan pada Tetua Chu, lalu keluar dari Tianmen. Kalau tidak, begitu Tuan Chen itu tidak senang. Akibatnya akan jadi masalah besar. Tidak akan lama. Meskipun keluarga Longhai kita sudah diambang kehancuran. Tapi bukan berarti orang sembarangan bisa menginjak-injak harga diri kita. Ini juga menyangkut nama baik keluarga kita ke depannya. Memang kita harus memberi contoh. Sekaligus untuk memperingatkan kedua anak itu. Agar akhir-akhir ini lebih menjaga sikap. Jangan sampai membuat nama keluarga jadi jelek. Kamu benar sekali. Maksud Tuan Chen adalah, bagi yang berkelakuan baik, masih ada jalan untuk hidup. Kalau kedua anak ini sampai berbuat onar, aku khawatir nyawa mereka tidak akan bisa diselamatkan lagi. Ya, ayo berangkat. Ayahku dan kepala keluarga Ye akan segera tiba. Kalian berdua, tinggal tunggu mati saja. HMPH. Tuan Muda Ye, Nona Zhang. Sebenarnya, hubunganku dengan mereka berdua ini tidak begitu akrab. Nanti, saat kedua kepala keluarga tiba, saya mohon Tuan Muda dan Nona bisa membela saya. Jangan sampai kemarahan mereka dilampiaskan pada saya. Terutama dia, dulu dia berani kurang ajar pada kepala keluarga Ye. Benar-benar sombong luar biasa, harus diberi hukuman yang berat. Aku tahu dia takkan bisa kabur. Kamu pikir dengan langsung cuci tangan, kamu bisa selamat. Kalau aku tidak menjauh darimu, apa aku harus ikut mati denganmu? Sebentar lagi, dua kepala keluarga besar medis dari Longhai akan datang langsung. Mereka semua adalah murid langsung dari Tianmen. Kalau hari ini kamu bisa selamat, aku, Fu Yanze, akan bersujud dan menggonggong untukmu. Aku akan ingat kata-katamu. HMPH, Aja sudah di depan mata, masih saja keras kepala. Aku akan menelepon kakakku. Mungkin saja dia punya cara. Jangan telepon. Ayahku dan yang lainnya sudah sampai. Su Qingyue, hari ini tidak ada yang bisa melindungimu. Siapa yang berani menyentuh putriku? Putri dari Zhang Ting. Direktur Administrasi Grup Tianheng. Salam, Tuan Ye. Nyonya Zhang, kenapa Anda bisa ada di sini? Tuan Ye, saya datang untuk membahas kerja sama bahan obat. Tapi tidak disangka, baru saja sampai di sini. Saya mendengar ada orang yang tidak sopan pada Anda. Dia bilang Anda sendiri sudah tidak bisa melindungi diri. Bahkan ingin membuat Anda tunduk padanya. Dan yang lebih parah, dia berani menyerang Tuan Muda Ye dan Nona Zhang. Berani sekali. Aku ingin lihat, siapa sebenarnya yang begitu lancang. Ayah, dia orangnya, dia bertindak sembarangan, berbuat sesuka hatinya. Dia sama sekali tidak menganggap keluarga Ye kita. Benar. Ayah, lihat, dia membuat wajah putrimu memerah begini. Ayah harus habisi dia hari ini. Bantu putrimu ini melampiaskan amarahnya. Cari mati.
Baik. Karena dia sudah menyentuhmu, maka hari ini di Longhai, tidak ada seorang pun yang bisa melindunginya. Pengawal, tangkap orang yang lancang itu untukku. Baik, Tuan Ye, Nyonya Zhang, kejadiannya tidak seperti itu. Tolong dengarkan penjelasanku. Hari ini di Longhai, tidak ada yang bisa melindungi Nyonya Zhang, baru semalam tidak bertemu. Arogansi keluarga Zhang Enyu sudah semakin besar. Ya, Chen. Cari mati. Lancang, beraninya kamu bicara begitu di depan ayahku, dan di depan Bibi Zhang. Sepertinya kamu sudah bosan hidup, anak kurang ajar. Tutup mulutmu. Pah, kenapa ayah memukulku? Berlutut dan minta maaf. Aku harus minta maaf padanya. Berikan kotak kayunanmu emasku itu. Saya Ye Chenghui dari keluarga Ye, memberi hormat pada Tuan Chen. Ini adalah sedikit tanda ketulusan dari keluarga Ye kami. Jamur Lingzi ungu 9 daun 1000 tahun, senilai 80 juta. Semoga Tuan Chen sudi menerimanya. Ah, Tuan Besar Ye. Sepertinya, kamu lebih tahu diri, ya. Dia berlutut dan menundukkan kepala. Anda melihat saya. Saya. Tuan Chen, saya Zhang Ting dari keluarga Zhang. Tuan Chen. Apa yang sedang kamu lakukan dengan Paman Ye? Kenapa kalian bersujud pada si gembel ini? Tutup mulutmu. Kalau kamu bicara sepatah kata lagi, akan kuhabisi kamu. Kenapa masih berdiri bengong di situ? Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Chen. Tidak perlu minta maaf. Permintaan maaf dari nona besar keluarga Zhang dari Longhai. Mana mungkin orang rendahan sepertiku bisa menerimanya? Tuan Chen, jangan berkata begitu. Mana mungkin putri pembangkangku ini bisa dibandingkan dengan Anda? Dia tidak hanya menghina dengan kata-katanya, tapi juga berulang kali membuat masalah. Bagaimana seharusnya dia dihukum? Kurasa Tuan Besar Zhang sudah tahu di dalam hatinya. Mulai hari ini, wanita ini diusir dari keluarga Zhang. Biarkan dia menentukan nasibnya sendiri. Keturunannya selamanya tidak akan pernah diakui. Apa katamu? Diam. Apa kamu tidak tahu masalah sebesar apa yang sudah kamu timbulkan setelah diusir dari keluarga Zhang? Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Tuan Chen, ini. Bagaimana bisa? Apa menurutmu hukuman seperti ini masih terlalu ringan? Tidak, tidak, tidak. Saya mengerti. Ayah mau aku mati. Atas dasar apa? Pah, apa ayah sudah gila? Pengawal, tangkap putri pembangkang ini untukku. Menunggu keputusan Tuan Chen. Tuan Chen, apa Anda puas dengan cara ini? Lepaskan aku. Mengenai dia, Tuan Chen. Anak ini perilakunya menyimpang. Moralitasnya bejat. Sama sekali tak bisa dibiarkan. Keluarga Ye kami bersedia memutuskan jalan hidupnya dan mengusirnya dari keluarga. Kamu ternyata tegas juga. Sudah seharusnya. Siapapun yang menyinggung Tuan Chen, pantas untuk dihukum mati. Ayah tidak boleh membuangku. Ayah, aku bisa menebus kesalahanku. Aku bisa minta maaf. Meskipun aku tidak sehebat kakak. Tapi aku juga anak ayah. Ayah. Tidak ada gunanya. Hanya bisa merusak saja kau ini. Keluarga Ye tidak punya tempat untukmu. Dasar pembawa sial. Bawa dia pergi. Ayah. Tuan Chen. Tuan Chen, saya salah. Saya sungguh-sungguh sadar saya salah. Saya mohon, maafkan saya. Kamu juga berani menyinggung Tuan Chen. Saya terlalu angkuh. Saya merasa paling benar. Saya tidak pantas disebut manusia. Tuan Chen, saya sungguh tidak sengaja. Saya mohon, ampuni saya. Bukannya tadi kamu yakin sekali. Setelah mereka berdua datang, aku pasti akan mati. Itu saya hilaf sesaat. Tuan Chen, saya minta maaf pada Anda. Asalkan Anda mau memaafkan saya. Anda suruh saya melakukan apapun, saya bersedia. Tidak perlu. Aku tidak tertarik melihat pertunjukan badut. Mulai sekarang, aku tidak mau dia mengganggu temanku lagi. Baik, Tuan Chen. Saya mengerti, Tuan Chen. Konsultasinya akan segera dimulai. Jangan biarkan Tuan Besar Su menunggu lama. Masuklah, biar kami antarkan kamu pergi. Pak Chen. Mulai dari sekarang, setelah kamu dikeluarkan dari grup Tianheng, kamu akan diblokir permanen dari semua industri di Longhai. Master Ye, meskipun saya tidak berjasa, setidaknya saya sudah bekerja keras. Salahkan dirimu sendiri yang tidak bisa melihat situasi. Shen Tianhao, kenapa kepala keluarga Zhang dan kepala keluarga Ye begitu segan dan hormat padamu? Karena hari ini aku mengundang seorang tamu yang sangat penting. Di tangannya ada kartu hitam VIP bintang 7 yang dikeluarkan oleh keluarga Jiang dari Zongyuan. Saya harap pelayanan kalian di Longhai Chantai tidak membuat kesalahan sedikit pun. Kalian harus menyambutnya dengan standar pelayanan tertinggi. Nona Jiang, Anda tidak perlu khawatir. Begitu kartu hitam VIP bintang 7 itu muncul, kami di Longhai Chantai pasti akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk memberikan pelayanan terbaik. Ya. Pergilah. Dia menekankannya berulang kali, seolah takut ada kelalaian sekecil apapun. Wan Ting, sepertinya kamu sangat peduli pada tunanganmu itu. Ya, aku hanya ingin mendapatkan kesan baik darinya sebisa mungkin. Chen Tianhao, jauh lebih sulit ditebak daripada yang kubayangkan. Benar-benar tidak terduga. Benar. Semua hadiah pertemuan yang seharusnya kuberikan padanya kemarin, sudah dia kembalikan semuanya. Kesan yang dia berikan, sepertinya dia tidak sesederhana kelihatannya. Karena sudah terlanjur begini, aku hanya bisa berharap dia lebih bisa diandalkan daripada
Playboy kaya yang dijodohkan oleh keluarga Jiang itu. Menurutku, dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Paling tidak, dia jauh lebih baik daripada Playboy kaya itu. Kamu seyakin itu? Aku ingat kamu pernah bilang, kalau kamu tahu identitasnya jauh lebih hebat dari yang bisa dibayangkan orang biasa. Xiao Jingya, kamu menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Mana mungkin? Wanting, aku bukan cuma asistenmu. Aku kan sahabat baikmu. Mana mungkin aku menyembunyikan sesuatu darimu? Lalu, perkataanmu yang sebelumnya itu, itu karena aku ingin menjaga harga dirimu di depan mantan istrinya. Masa aku tega membiarkan kamu, nona besar keluarga Jiang, dipermalukan di hadapannya? Oh, jadi begitu. Sebenarnya, pengetahuanku tentang dia sama sepertimu. Waktu pertama kali aku bertemu dengannya, dia ada di antara kerumunan orang yang membeli obat di apotek itu. Sama sekali tidak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja. Kenapa kepala keluarga Zhang dan kepala keluarga Ye begitu segan padamu? Karena aku bisa menentukan hidup dan mati mereka. Kamu mulai bicara ngawur lagi. Keluarga Zhang dan Ye itu keluarga medis paling hebat, loh. Di seluruh Longhai, yang bisa menentukan hidup dan mati mereka, hanyalah Raja Obat Tianmen yang sangat terkenal itu, Nenek Chu, kan? Benar. Chu dan Tian pun akan menunduk saat bertemu denganku. Sudahlah, cukup. Kalau kamu tidak mau cerita, ya sudah. Tidak ada juga yang memaksamu. Kerjaanmu hanya mengarang cerita omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Iya, semuanya benar. Semua yang kamu katakan itu benar. Ayo pergi. Kak Xia Liu, kamu masuk dulu. Aku mau bicara dengan Chen Tianhao. Presdir Su mau bicara apa? Kondisi kakek sekarang sangat tidak stabil. Aku belum memberitahunya soal perceraian kita. Sebaiknya kamu jangan membuatnya syok. Kamu pikir masalah ini bisa disembunyikan selamanya? Aku akan memberitahunya kalau waktunya sudah tepat. Tapi tidak sekarang. Baiklah. Oh iya. Pak Su masih mau bicara apa lagi? Konsultasi medis hari ini bisa terselenggara. Itu berkat menantu dari keluarga paman. Identitasnya bukan orang sembarangan. Saya harap kamu tidak banyak bicara saat konsultasi nanti. Jaga ucapan dan sikapmu. Kalau tidak akan ada yang bisa menolongmu. Bahkan keluarga Jiang dari Zongyuan sekalipun. Masalah ini tidak perlu Pak Su khawatirkan. Chen Tianhao, kamu selamanya akan seperti ini. Selalu saja membuat orang kecewa. Aduh, sudahlah, jangan bicarakan dia lagi. Kamu kan tahu sendiri kelakuannya seperti apa. Kita ini sedang ada acara makan malam keluarga yang langka. Nanti malah merusak suasana. Betul, Tante. Kakak iparku yang satu ini sekarang hebat sekali. Kalau Tante membuatnya tidak senang, dia bisa menghajarmu sampai masuk rumah sakit. Berani-beraninya dia. Kalau dia sampai berani menyentuhku, menantuku yang paling tua itu, bisa menghabisinya. Cukup. Apa kalian mau aku cepat mati? Sebentar lagi. 7 bintang Tianmen dari berbagai daerah akan segera tiba. Kalian terus saja ribut seperti ini. Sama sekali tidak pantas. Tianhao, sini. Duduk di sampingku. Terima kasih, kakek. Saya duduk di sini saja sudah cukup. Aku yang memintamu datang ke sini. Masa baru datang sudah dibuat kesal. Tenang saja, selama aku yang tua ini masih bernapas, aku akan melindungimu. Kakek, dia kan bukan kerabat kita. Kakek terlalu memihak padanya. Chen Tianhao itu kakak iparmu sendiri. Dan juga cucu menantuku. Bagaimana bisa dibilang bukan kerabat? Sudah, Yuan Zheng, jangan membuat kakekmu marah. Kakak ipar. Kita ini semua keluarga. Hampir semuanya sudah berkumpul. Nanti, setelah semua perwakilan Tianmen dari berbagai daerah tiba, tidak ada satupun yang boleh bertindak gegabah. Kalau sampai menyinggung Tianmen, maka fondasi keluarga Su yang kita bangun puluhan tahun ini akan hancur total. Benar, kakek? Mana berani kami menyinggung orang dari Tianmen? Kalau begitu, sebelum itu, kakek lihat ini dulu. Ini Tianyuan yang saya dapatkan dari perbatasan. 1 butir ini saja bisa memperpanjang usia hingga 100 tahun. Ini juga benda pusaka yang saya dapatkan khusus untuk kakek. Buah Tianyuan. Kakek, buah Tianyuan ini luar biasa. Loh, di pasar farmasi internasional, buah ini sangat terkenal. 1 butirnya saja harganya jutaan. Harganya jutaan. Hanya 1 butir ini. Benar, sepertinya. Keluarga Yuan Zheng punya kabar baik lagi untuk dirayakan. Kalau tidak, mereka tak akan mengeluarkan buah berharga seperti ini. Memang Kak Qianru. Tidak ada yang bisa kusembunyikan darimu. Kakek pasti sudah dengar. Kalau Raja Obat Tianmen, Tetua Chu, mengadakan perjamuan khusus untuk kakak saya. Untuk menjadikannya anak didiknya. Kan, kabar ini sudah tersebar kemana-mana. Sekarang, semua keluarga terpandang di Longhai berlomba-lomba. Untuk mendekati keluarga Su kita. Betul? Di acara perjamuan penerimaan murid semalam. Kakakku berhasil memukau semua orang dengan bakatnya. Dan berhasil menjadi satu-satunya agen bahan obat untuk Longhai International. Sederhananya begini. Mulai sekarang, baik itu pengadaan bahan obat Longhai International, pengembangan resep, maupun penjualan obat-obatan, semuanya akan diurus oleh keluarga Su, hak agensi Longhai International. Chu dan Tian, pada akhirnya, tetap saja Jia Liu. Apa itu benar? Benar, kek. Tapi prosesnya tidak seheboh yang diceritakan Yuan Zheng. Di tengah jalan memang ada sedikit lika-liku. Tapi untungnya, pada akhirnya Raja Obat mengakui kemampuan kita.
Tadinya aku berencana menunggu sampai kontrak agennya ditandatangani, baru memberitahu kakek. Kamu ini, nak, ada kabar baik kok malah disembunyikan dari kakek. Bagus, bagus sekali. Sepertinya keluarga Su kita akan naik daun berkat Xia Liu. Hahaha. Kalau begitu, Xia Liu nantinya akan jadi orang kesayangan Raja Obat Chu. Ya, dia akan dengan mudah masuk ke gerbang langit dan menjadi pemimpin di dunia medis Longhai. Masih terlalu dini. Apanya yang terlalu dini? Dia itu murid langsung dari Raja Obat. Itu jarang sekali ada di seluruh negeri Xia. Xia Liu nantinya akan benar-benar bisa mandiri. Luar biasa. Sayang sekali, di rumah memelihara benalu. Iya, Xia Liu, jangan salahkan kakak sepupu kalau bicaranya nyelekit. Ya, bagaimanapun juga, kamu sekarang sudah jadi orang penting di kalangan atas. Tapi di rumah, kamu punya suami yang seharian tidak melakukan apa-apa. Kalau dia tidak bisa membantumu, ya sudahlah. Tapi kalau beritanya sampai tersebar, pasti akan banyak gosip tidak sedap tentangmu. Soal mencari menantu itu harusnya seperti Qianru keluarga kita. Pacar yang dia dapatkan itu adalah putra dari tabib suci perbatasan utara. Qian Shengtu itu orang dari gerbang langit. Di gerbang langit itu, murid dan cucu muridnya saja ada ratusan orang. Begitu dia kembali, siapa yang tidak akan hormat padanya? Aku tahu. Baguslah kalau kamu tahu. Dia itu memang tidak bisa diandalkan. Mana bisa dibandingkan dengan Qian Shengfu. Kalau saja dia punya 1/10 kemampuannya, aku bakal memujanya setinggi langit. Tapi, selama bertahun-tahun ini, Kak Tian Hao juga sudah merawat Kak Liu dengan sangat baik. Kan, anak kecil jangan ikut campur. Dirawat sebaik apapun, apa gunanya? Keluarga Su kami tidak kekurangan pembantu. Dengar, saya tahu kamu pasti sakit hati mendengar ini. Tentu hatimu tidak tenang. Tapi, inilah kenyataannya. Sebagai orang yang lebih berpengalaman, saya harap kamu tahu diri. Pikirkan baik-baik apa yang harus kamu lakukan, agar pantas masuk ke kalangan atas. Statusnya cuma murid Cunantian. Dan hanya menjadi agen grup Longhai saja. Sudah bisa membuat kalian menunjukkan sifat asli kalian. Investasi ini benar-benar tidak sia-sia. Ya. Apa maksudmu cuma agen grup Longhai? Kalau kamu memang mampu, coba saja kamu jadi agen sebuah grup. Jangan berlagak di sini. Masalah itu, dari awal, memang aku yang diam-diam membantu keluarga Su. Chen Tianhao, kamu bahkan belum minum. Tapi sudah mabuk begini, kakek masih duduk di sini. Loh, mencoba cari muka dengan cara seperti ini, justru akan semakin mempermalukan dirimu. Aku tidak mau berdebat denganmu soal konsultasi penting hari ini. Tapi aku harap kamu mengerti, pencapaian keluarga Su sampai hari ini, semuanya bergantung pada kemampuan pribadiku. Itulah sebabnya setelah jamuan pengangkatan murid selesai, Tuan Chu kembali untuk memastikan aku jadi muridnya, dan menjadikanku satu-satunya agen. Semua ini tidak ada hubungannya sama sekali denganmu, Chen Tianhao. Kemampuan pribadi. Sudahlah. Cukup, untuk apa kamu meladeni omongannya? Itu adalah kesempatan emas untuk masuk ke Tianmen. Kesempatan yang seumur hidupnya pun tidak akan pernah dia dapatkan. Hari ini kakek memintamu datang ke konsultasi ini. Setidaknya kamu harus mengeluarkan harta karun yang berharga. Dong, kalau tidak, apa kamu tidak malu? Atau jangan-jangan kamu datang dengan tangan kosong? Kalau bukan karena aku, kalian semua jangan harap bisa menyentuh gerbang langit seumur hidup kalian. Soal harta berharga. Inilah harta berharga yang kuberikan untuk kakek. Aku mau lihat, barang sebagus apa ini. Gayamu sok hebat sekali. Kukira apaan? Ini, kan, cuma arak oplosan. Memangnya ini bisa diminum? Chen Tianhao, kamu mau memberikan barang seperti ini untuk kakek. Tidak pantas, kan? Apanya yang tidak pantas? Yuan Zheng saja memberi buah Tian Yuan dari perbatasan gurun. Nilainya jutaan. Sedangkan yang kamu berikan, jangan-jangan baru digali dari lubang tanah mana? Ya, berapa sih harganya? Ini arak perpanjang usia. Dibuat menggunakan buah roh api 1000 tahun dari Gunung Changbai. Dan sari ular piton darah. Direndam selama 10 tahun penuh dan tidak pernah dijual ke publik. Setidaknya bisa memperpanjang usia kakek hingga 20 tahun. Nilainya jauh melampaui jutaan. Juga jauh melampaui yang bisa kalian bayangkan. Coba kalian dengar. Omong kosongnya besar sekali. Bisa memperpanjang usia kakek 20 tahun katanya. Arak perpanjang usia. Kok aku belum pernah dengar? Ya, itu karena kamu yang kuper. Oke. Aku memang kuper. Kalaupun arakmu ini direndam pakai obat herbal, 10 tahun itu sudah maksimal. Efeknya paling hanya untuk menyehatkan tubuh secara perlahan. Sama sekali tidak mungkin bisa memperpanjang usia sampai 20 tahun. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan buah Tian Yuanku? Arak ini hanya ada 1 botol di dunia. Perkataanku tadi soal perpanjang usia 20 tahun itu hanya perkiraan paling rendah. Nilainya, bahkan jika ditawar triliunan pun tidak akan bisa terbeli. Hahaha, bernilai triliunan, bisa-bisanya kamu bilang begitu. Chen Tianhao, apa kamu benar-benar menganggap semua orang di sini bodoh? Gampang sekali dibodohi. Ya. Kado kayak gini, apa nggak cukup bikin malu? Untung saja para petinggi Tianmen dari berbagai daerah belum sampai di sini. Tidak ada orang luar.
Lain kali kalau keluarga kalian mau membawa orang norak yang belum lihat dunia luar seperti ini, harus lebih hati-hati. Ya, halah, dia mau ikut dengan kita. Sudah cukup. Kalau memang sehebat itu, sana cari gara-gara di luar. Bisanya cuma jago kandang. Sebenarnya ini hadiah untuk kalian. Atau hadiah untuk keluargaku sendiri. Ketulusan itu jauh lebih penting daripada harga. Hadiah yang diberikan Chen Tianhao ini, kakek. Kakek suka buah ini. Kamu simpan dulu. Nanti kalau konsultasi medisnya sudah dimulai, para tabib hebat Tianmen itu pasti tidak akan mengizinkanku minum arak lagi. Mumpung bisa, kakek mau puas-puasin minum sekarang. Kakek, sudahlah. Apa kalian belum puas juga membuat keributan? Cepat kembali duduk. Dan lagi, jangan hiraukan mereka. Terima kasih, kek. Anda dan saya tidak usah sungkan begitu. Arak ini. HMPH. Arak ini warnanya kuning dan keruh. Kamu berani bilang harganya triliunan. Chen Tianhao, jangan-jangan kamu dapat arak palsu dari suatu tempat. Lalu mau menipu kakek, ya? Arak obat dari bahan langka yang direndam 10 tahun memang seperti ini. Omong kosong. Arakmu ini kelihatannya bukan barang bagus. Kalau sampai kakek meminumnya, dan terjadi sesuatu, apa kamu sanggup menanggungnya? Chen Tianhao, kita semua ini keluarga. Kalau kamu memang tidak punya hadiah yang pantas, tidak akan ada yang menertawakanmu. Tapi ini akan diminum langsung oleh kakek. Bagaimana bisa kamu berbohong untuk hal sepenting ini? Kenapa kamu membahayakan kakek hanya demi gengsimu sendiri? Anggur ini tidak palsu. Kamu masih berani mengelak. Sebenarnya apa maumu? Kamu berani menyakiti ibuku dan Yuan Zheng. Aku sudah tidak cari masalah denganmu. Sekarang kamu malah berani pada kakek. Bisa-bisanya kamu punya niat sejahat ini. Padahal kakek selalu baik padamu. Kamu tetap tidak percaya padaku. Kamu tahu sendiri apa yang sudah kamu lakukan. Kalian jangan bertengkar lagi. Mungkin saja ada salah paham, kan? Salah paham apa? Memangnya kakek yang menyuruh dia membawa anggur palsu kemari? Cukup. Aku percaya Chen Tianhao, anggur ini tidak ada masalah. Aku akan minum anggur ini. Kakek, anggur ini tidak boleh diminum. Xiao Liu. Kek, untuk masalah ini, kakek harus dengarkan kakak. Kakek sama sekali tidak boleh minum anggur ini. Kalau biasanya kakek membela Chen Tianhao, ya sudahlah. Tapi sekarang, kondisi penyakit kakek bertambah parah. Aku sebagai cucu, tidak bisa membiarkan kakek menjerumuskan diri sendiri. Kan, Chen Tianhao, dengan semua tipu muslihatmu ini, anggur ini tidak pantas ada di meja makan. Yuan Zheng, kenapa kamu buang anggurnya? Kek, sudah terlanjur dibuang. Yuan Zheng juga melakukan ini demi kebaikan kakek, kan? Betul itu, kek. Masa kakek mau membela orang luar yang mau mencelakaimu dengan anggur palsu? Lalu marah pada Yuan Zheng yang tulus memikirkan kakek. Itu tidak adil. Wah, ramai sekali di sini. Ya, semuanya sudah berkumpul. Nenek Qiansheng, akhirnya Anda datang juga. Tadi di jalan ada sedikit halangan. Maaf membuat semuanya menunggu. Semoga bisa dimaklumi. Nenek bicara apa ini? Yang penting nenek sudah datang. Ayo, silakan duduk di sini. Loh, kakek, sepertinya raut wajah Anda kurang baik. Ini pasti karena ada yang mau pakai arak palsu untuk mencelakai kakek. Arak palsu. Lihat saja ini, kuning dan keruh. Sekali lihat saja sudah tahu ini bukan barang bagus. Untung aku cepat sadar. Kalau tidak, kakek sudah meminumnya. Kak Shengfu, arak ini biar aku yang urus. Berikan padaku, biar langsung kubuang. Diam. Kak Shengfu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa malah diminum? Kamu tidak sayang nyawa. Cepat, cari wadah untuk menampungnya. Cepat muntahkan, jangan berisik. Begitu arak ini masuk ke perut, energi yin dan yang langsung menyatu. Energi spiritual abadi yang murni dan kuat perlahan bangkit. Ini sama sekali bukan arak palsu. Ini jelas-jelas harta karun langka di dunia. Arak dewa tiada tanding. Arak dewa tiada tanding. Serius, Qiansheng PU, kamu tidak sedang bercanda, kan? Bercanda? Bu. Bagaimana mungkin hal ini dijadikan candaan? 10 tahun yang lalu, kami para tabib ajaib Tianmen dari berbagai daerah, saat berdiskusi resep ramuan dengan Raja Obat Tuan Chu. Tuan Chu secara pribadi mengeluarkan arak perpanjang usia miliknya yang baru direndam kurang dari 5 hari. Saat itu, khasiat bahan-bahannya belum keluar maksimal, tapi sudah cukup untuk menyembuhkan luka dengan cepat, dan memperpanjang usia setidaknya 5 tahun. Aku cukup beruntung pernah mencicipinya seteguk. Rasanya tidak mungkin aku lupakan. Aku hanya tidak menyangka, 10 tahun kemudian, arak ini menjadi hampir 100 kali lipat lebih berkhasiat. Sepertinya ini bisa memperpanjang usia setidaknya 20 tahun. Arak buatan Raja Obat Tuan Chu. Kalau begitu, kalau ini asli, kira-kira harganya berapa, ya? Ini adalah arak perpanjang usia. Bisa menumbuhkan daging di atas tulang, dan membangkitkan orang mati. Dan tidak pernah dijual untuk umum. Nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Di seluruh negeri ini, arak obat setingkat ini sepertinya takkan ada tandingannya. Arak ini asli, tidak mungkin, kan? Yan Zheng, siapa yang mengirim arak ini? Di mana sisa araknya? Tidak mungkin hanya ada segelas ini, kan? Aku. Ini, kenapa? Tidak bisa memberitahukannya. Benar juga, ya, orang yang bisa memberikan arak seperti ini, kalaupun bukan petinggi Tianmen yang paling berkuasa. Kurasa jabatannya juga tidak akan jauh berbeda.
Orang sekaliber itu mau datang ke pertemuan kita dan menghadiahkan segelas arak ini. Itu sudah sangat menghargai kita. Kakek, sepertinya selama aku pergi, keluarga Sukita kedatangan orang hebat. Ya, aduh. Arak ini, awalnya ada 1 botol penuh. 1 botol penuh. Kakek, Anda tidak sedang bercanda, kan? Lalu araknya di mana? Kenapa aku tidak melihatnya? Semuanya sudah dibuang oleh anak sialan itu. Apa? Itu perbuatanmu. Kamu membuang 1 botol penuh arak perpanjang usia. Aku tidak tahu kalau itu asli. Kamu, dasar bajingan. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Menyia-nyiakan harta berharga. Aduh, Kak Sheng Peu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Arak ini dikirim oleh Chen Tianyao. Siapa yang akan menyangka? Pria tidak berguna sepertinya bisa memberikan barang semahal ini. Apa katamu? Arak ini. Kamu yang memberikannya, benar? Arak ini aku yang memberikannya. Aku ingat kamu itu menantu yang tinggal di keluarga Su, kan? Dari mana kamu mendapatkan arak ini? Pemberian teman. Pemberian teman. Jangan-jangan kamu juga kenal Tuan Chu. Bisa dibilang kenalan lama. Kamu tidak bohong, kan? Kenapa? Apa kalian masih mengira arak ini hasil curianku? Bisa jadi memang dicuri. Kalau tidak, teman mana yang mau memberimu arak sebagus ini? Iya, benar, pasti dicuri. Sudah, tidak perlu bicara seperti itu. Semua arak obat dan resep tunggal. Semuanya disimpan di dalam brankas grup Longhai. Sama sekali tidak mungkin bisa dicuri. Ternyata yang dikatakan Chen Tianhao itu benar. Kalau begitu, arak ini hancur ya sudahlah. Kita semua keluarga sendiri. Perbuatanmu hari ini tidak akan kupermasalahkan lagi. Tapi kamu harus ingat, kalau sampai anggota Tianmen Qi yang lain tahu botol arak ini pecah, nyawamu pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Iya. Kak Sheng Pu, aku mengerti. Dan kamu. Karena arak yang kamu berikan ini adalah satu-satunya di dunia, maka seharusnya kamu menjelaskannya dengan gamblang. Arak ini hancur. Kamu juga harus menanggung sebagian besar tanggung jawabnya. Mengenai arak ini, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Mereka yang tidak percaya. Dia juga yang bilang ini arak palsu. Dan dia juga yang menghancurkannya. Sekarang kamu malah bilang aku yang harus bertanggung jawab. Kenapa? Kamu keberatan. Apapun yang dikatakan Qian Shengpu, itulah kebenarannya. Dia itu tabib sakti Tianmen Utara. Statusnya setara dengan Raja Obat Tuan Chu. Kamu pikir kamu siapa berani menentangnya? Tabib sakti Tianmen. Hebat sekali lagaknya. Kamu tahu apa? Aku beritahu kamu, ya, dengan kelakuanmu yang seperti ini, kamu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan seujung jari Kak Shengpu. Cukup. Perdebatan ini sampai di sini saja. Semuanya kembali duduk. Chen Tianhao, bukannya aku mau menyalahkanmu, tapi kamu sudah menumpang di keluarga Su selama 5 tahun. Hidup menumpang makan dan minum dengan cara rendahan. Itu tidak baik, kan? Begini saja, mumpung kakak iparmu sudah kembali, aku akan minta dia untuk membantumu. Bantu aku. Benar, sayang. Kamu sekarang adalah tabib ajaib Tianmen. Kudengar tak lama lagi, kamu juga akan bertemu dengan sosok tertinggi dan termulia di Tianmen. Jadi, bagaimana kalau dia jadi pesuruh saja di klinikmu? Apa yang kamu katakan? Kamu pikir klinik di bawah naungan Tianmen bisa dimasuki oleh orang rendahan sepertinya? Tapi, kamu bilang Raja Tabib Chu adalah temanmu. Dan hari ini kamu bisa muncul di pertemuan ini. Sepertinya kamu punya suatu kaitan dengan Tianmen ini. Pengobatan adalah wujud ulas asih, menyangkut hidup dan mati. Dalam kehidupan manusia, satu nyawa lebih berharga dari ribuan keping emas. Mengumpulkan jasa kebajikan di dalam Tianmen ini. Tidak mengharap imbalan jasa, tidak mencari keuntungan, tidak memandang kaya atau miskin. Sebutir pil dari sang tabib, mampu membangkitkan yang telah mati. Hari ini, gerbang langit dibuka. Merekrut murid. Kaisar medis Tianmen Daxia, Chen Tianhao, mengumumkan maklumat kepada seluruh rakyat Daxia. Jalan pengobatan Huaxia. Semuanya berpusat pada kemanusiaan. Tidak mengharap imbalan jasa, tidak mencari keuntungan, tidak memandang kaya atau miskin. Memberikan pertolongan sekuat tenaga untuk membangkitkan yang telah mati. Hari ini, gerbang langit dibuka untuk merekrut murid model. Kamu adalah kaisar pertama Tianmen. Kaisar pertama Tianmen. Sayang, kamu bilang dia kaisar pertama Tianmen. Ini tidak mungkin, kan? Kaisar pertama Tianmen. Kak Suci, kamu sudah gila ya? Cuma dia bisa jadi kaisar pertama Tianmen. Maaf, aku tadi emosi. Kamu ini nekat sekali. Kamu sadar tidak dengan apa yang barusan kamu katakan? Kamu bertanya apa? Maka itu yang kujawab. Tianmen adalah kuil pengobatan paling kuno dan misterius di Daxia. Semua murid di dalam Tianmen adalah tabib dewa dan ahli pengobatan terbaik dari seluruh dunia. Kaisar tabib Tianmen bahkan bisa menentukan hidup dan mati dengan satu jarum. Satu obatnya mampu menyeimbangkan yin dan yang. Dulu, semua ilmu rahasia Maha Guru Tua hanya diajarkan secara utuh kepada sang kaisar tabib. Sang kaisar tabib bisa dengan kekuatannya sendiri menyelamatkan kesehatan seluruh rakyat Daxia. Siapa yang memberimu keberanian untuk meremehkan kekuatannya? Apa kamu tahu akibatnya? Aku hanya bicara sesuai fakta. Sudah, kalian jangan bicara lagi. Apa kalian mau terus bertengkar? Hari ini ada konsultasi untuk kakek. Aku datang terlambat. Sebagai gantinya, seluruh biaya konsultasi kali ini, beserta biaya masuk Longhai Chentai, aku yang traktir. Pelayan, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Minta bon? Bayar pakai kartu. Tapi dia tidak aku traktir. Tolong hitung tagihannya secara terpisah. Biar dia bayar sendiri. Qian Shengpu, apa maksudmu? Tentu saja untuk memberinya sedikit pelajaran. Menyinggung kaisar pertama Tianmen adalah dosa besar. Mengingat kita ini keluarga.
Aku bisa saja tidak mempermasalahkannya, tapi dia tetap harus diberi pelajaran, biar dia kapok. Tapi kamu juga nggak bisa begitu, dong. Jangankan soal tagihan di Chantai Longhai, bahkan biaya masuknya saja sudah melebihi total biaya di tempat hiburan biasa di Longhai. Tagihan kita kali ini kalau dibagi rata juga tetap mahal. Chen Tianhao kan belum punya pekerjaan. Mana mungkin dia sanggup bayar? Kalau begitu, jadi petugas kebersihan saja di sini. Bayar utangnya pelan-pelan. Sekalian introspeksi diri. Jangan seharian isinya cuma hayalan yang gak realistis. Kakek Chen Shengpu. Saya tahu kakek mau melindunginya, tapi ini menyangkut Tianmen. Kalau kakek terus melindunginya, ini hanya akan membawa bencana bagi keluarga Su. Chen Tianhao, bukannya aku mau mencelamahimu ya, tapi aku sarankan, kamu cepat minta maaf ke kakak iparmu. Mohon sama kakak iparmu, supaya dia berbaik hati. Siapa tahu masalah ini bisa selesai begitu saja. Benar, tidak ada yang mau menyudutkanmu. Kok, coba lihat situasi, dong. Aku minta maaf, apa dia sanggup menerimanya? Wah, hebat sekali. Kalau begitu, cepat suruh dia bayar. Tuan, silakan bayar tagihannya. Kenapa kamu selalu begini? Sih, cuma minta maaf saja. Memangnya kenapa? Sudah kubilang, kalau aku yang minta maaf, mereka tidak akan sanggup menerimanya. Mau bayar? Kan? Oke. Kamu masih punya uang. Belagu sekali. Kukira kamu beneran punya kemampuan. Ternyata yang kamu keluarkan benda apaan ini? Hitam dan kusam begini. Kartu bank saja bukan? Jangan-jangan kamu dapat ini dari pasar loa, ya? Pasti mainan anak-anak, kan? Tuan, mohon gunakan kartu bank. Kartu mainan tidak bisa digunakan untuk pembayaran di sini. Jadi, ini yang bikin kamu percaya diri mau bayar. Memang beda dari yang lain. Ya, bagi orang yang masih punya malu sepertiku. Cuma bisa angkat tangan, deh, langsung gesek saja kartu ini. Pak, mesin edisi kami hanya bisa untuk kartu bank dan kartu VIP. Ini memang kartu VIP. Pak, kartu Bapak yang ini. Sama sekali berbeda dengan kartu VIP Longhai Centai kami. Bawa kartuku, tunjukkan lagi ke dia. Seperti apa kartu VIP Longhai Centai yang asli? Kamu, buka matamu lebar-lebar. Itu baru namanya kartu VIP Longhai Centai. Jangan pakai barang rongsokan di tanganmu itu untuk menipu di sini. Kamu salah. Justru kartu itu yang tidak bisa dibandingkan dengan kartu ini. Oh ya, memangnya kartumu itu edisi terbatas. Kartu VIP super eksklusif yang cuma ada satu-satunya. Kamu benar. Bisa nggak sih, kamu berhenti pura-pura? Kamu tahu nggak, penampilanmu sekarang ini konyol banget. Hei, Xialiu, jangan ngomong begitu. Gimana kalau kartunya itu beneran asli? Pelayan, katakan padaku. Apa kalian punya kartu VIP edisi terbatas yang dibuat khusus seperti ini? Maaf, Pak, Longhai Centai belum memiliki kartu VIP semacam ini. Kalau begitu, kartu di tangannya itu bukan apa-apa. Belum tentu. Siapa bilang kartu VIP harus dari Longhai Centai? Kamu mau pakai kartu dari tempat lain untuk bayar di Longhai Centai? Kamu jenius sekali, ya? Oke, kamu ngotot, ya? Kalau itu kartu VIP. Baiklah, aku turuti kemauanmu. Manayer. Kartu hitam Sixingsi muncul. Cepat beritahu Nona Jiang. Segera antar aku ke sana. Baik. Lihat, kan? Barang rongsokannya itu sama sekali nggak bisa digesek. Sepertinya level otorisasinya tidak cukup. Ambil mesin edisi yang lain saja. Ganti berapa kali pun nggak akan ada gunanya. Chen Tianhao, seharusnya kamu sudah paham, kan? Mau sekeras apapun kamu membantah, hasilnya tidak akan berubah sedikit pun. Sama seperti keluarga Su kami, yang menjadi satu-satunya agen untuk Taman Obat Grup Longhai. Soal agen Taman Obat itu, dengan kondisi keluarga Su sekarang, mustahil bisa menanganinya. Bagaimana kamu tahu keluarga Su tidak bisa menanganinya? Grup Longhai memilih keluarga Su kami, karena mereka mengakui kemampuan kami. Soal bisa atau tidaknya keluarga Su mengambil hak agen ini, Grup Longhai lebih tahu daripada kamu. Sudah, jangan iri dengan proyek kakakku itu. Ambil kartu mainanmu itu dan nyasana cuci piring di dapur. Tuan, jika Anda benar-benar tidak bisa membayar, kami terpaksa akan mengambil tindakan tegas. Diam. Minggir. Manajer Umum Longhai Centai. Salam, Tuan Chen. Tuan Chen, Anda adalah tamu paling terhormat. Bagi Longhai Centai kami sejak pertama kali berdiri. Silakan ikut saya ke aula perjamuan di lantai atas. Ini adalah sambutan termegah dari kami. Loh, ini. Kartu itu. Ternyata asli. Baiklah. Tapi saya masih ada tagihan yang belum dibayar di sini. Saya selesaikan dulu pembayarannya. Tuan Chen, semua pengeluaran Anda di Longhai Centai. Semuanya gratis. Baik. Hari ini semua biaya di ruangan pribadi ini. Anda tidak perlu khawatirkan. Tidak perlu sampai begitu. Lagi pula, sepertinya ada yang ingin. Aku tidak tertarik berdebat denganmu. Tapi, ada beberapa hal yang harus aku perjelas. Susia, kamu tidak pernah benar-benar mengenalku. Jadi, jangan paksakan pandanganmu padaku. Kita tidak pernah berada di level yang sama. Chen Tianhao, kamu. Aku tahu kamu sangat ingin membawa keluarga Su menuju kejayaan. Tapi sebelum kamu punya kesadaran diri yang jelas, hal itu mustahil terwujud. Soal agen Taman Obat Grup Longhai, aku sarankan kamu menyerah saja. Keluarga Su yang sekarang tidak akan mungkin bisa mewujudkannya. Aku sarankan kamu menyerah saja. Jika tidak, begitu ada masalah. Kerugian yang ditimbulkan akan membuat keluarga Su bangkrut total. Aku sudah mengatakan semuanya. Pikirkan baik-baik nasibmu.
Permisi, sepertinya pertemuan hari ini, aku tidak perlu lagi ikut serta. Sampai jumpa lagi. Ayo, antar aku ke atas. Baik, Tuan Chen. Berani-beraninya dia melawan. Pria tak berguna ini, dia pikir dia siapa? Hah? Aduh, Ma, jangan marah. Kita tidak usah meladeni pecundang itu. Dia itu hanya iri. Karena keluarga kita mendapatkan hak agen sumber obat dari grup Longhai. Benar, dia hanya dengki. Menyuruh kita menyerah secepatnya, lelucon sekali. Memangnya dia pikir dia siapa? Apa dia lebih hebat dari Master Chu sang dewa obat? Tidak mungkin, aku tahu. Kalian tidak perlu khawatir, dia tidak bisa apa-apa. Pikirannya sempit, ucapannya sama sekali tidak mempengaruhiku. Selanjutnya, aku akan mengerahkan seluruh tenaga untuk pengadaan dan riset bahan obat Longhai. Saat itu tiba, keluarga Su akan mencapai puncak kejayaan yang baru. Tenang saja, dia akan lihat nanti. Bagus, 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 memang pantas jadi putriku. Nanti saat keluarga Su meraih kesuksesan besar, biar pecundang itu menyesal seumur hidupnya. Tapi, kartu itu bagaimana penjelasannya? Jelas-jelas itu bukan kartu VIP Longhai Centai. Tapi kenapa sampai membuat manajer umum Longhai Centai datang? Iya, dia bahkan bilang kalau Chen Tianhao adalah tamu paling terhormat di Longhai Centai sejak pertama kali berdiri. Tamu VIP biasa tidak akan dapat perlakuan seperti itu. Terus kenapa? Itu hanya sebuah kartu VIP. Memangnya keuntungan apa yang bisa dia dapat dari kartu itu? Lihat saja gayanya yang seperti tidak takut mati itu. Cepat atau lambat dia pasti akan kena batunya. Menghancurkan dirinya sendiri. Xia Liu, antara kamu dan Chen Tianhao, sebenarnya ada apa yang tidak kamu beritahukan padaku? Kakek, kakakku dan Chen Tianhao sudah lama bercerai. Su Yuanzheng, apa? Cerai? Xia Liu, kamu dan Tianhao sudah bercerai? Iya. Kamu ini bodoh, bodoh sekali. Kakek, dulu itu hanya karena satu ucapanmu. Xia Liu dan Chen Tianhao jadi menikah. Sejak saat itu, Chen Tianhao menumpang hidup di keluarga Su kita selama 5 tahun. Selama 5 tahun penuh. Makan dari kita, tinggal dengan kita, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Jelas-jelas dia itu pecundang yang hanya jadi beban bagi Xia Liu. Benar, Kek. Kakakku sekarang adalah murid dari Raja Obat Tetua Chu. Bahkan dia adalah satu-satunya duta untuk Taman Obat Grup Longhai. Tidak akan lama lagi. Dia akan menjadi ratu bisnis yang jadi sorotan seluruh negeri. Lalu Chen Tianhao itu? Apa pantasnya dia berada di sisi kakakku? Dia cuma pecundang yang menumpang hidup dan menunggu mati. Kakek, tidak perlu sampai begitu. Bagi keluarga Su, ini jelas-jelas hal yang baik. Justru itu, kalian ini tahu apa? Dulu saat keluarga Su hancur dalam semalam, Tianhao lah yang mengulurkan tangan. Berkat dialah keluarga Su bisa bertahan. Dia mengulurkan tangan. Seorang menantu numpang seperti dia, memangnya bisa bantu apa? Saat itu keluarga Su diambang kehancuran. Semua berkat Chen Tianhao yang turun tangan hingga kita bisa terhubung dengan grup Longhai, dan bisa menstabilkan perusahaan. Kalau waktu itu tidak ada Tianhao, Xia Liu, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengambil alih perusahaan lagi. Keluarga Su pasti sudah hancur sejak dulu. Bukan cuma itu. Modal pertama saat keluarga Su membangun kembali bisnis. Itu semua pemberian dari Tianhao. Dialah yang memberikan modal pada keluarga Su. 5 tahun yang lalu, dia sudah menyuntikkan dana ke grup Longhai. Nggak mungkin. Grup Longhai, itu kan perusahaan raksasa yang punya hubungan erat dengan Tianmen. Chen Tianhao itu cuma seorang pecundang. Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan grup Longhai? Dari dulu, iya, kalau dia memang sehebat itu, kenapa dia numpang di rumah kita selama 5 tahun? Kalian gak mengerti, mempertahankan Tianhao adalah kunci kemakmuran abadi keluarga Su. Tapi sekarang, semua kalian hancurkan. Aduh, kakek gak boleh bicara seperti itu. Keluarga Su kita sekarang juga sudah hebat. Betul. Asalkan Xia Liu berhasil membuka semua jalur distribusi kebun herbal grup Longhai, HMPH, mustahil keluarga Su tidak akan jaya. Tolong percayai kemampuanku. Aku, Su Xia Liu, juga bisa membawa keluarga Su menuju puncak kejayaan. Asisten Wang, ada apa? Direktur Su, gawat. Direktur Su, semua rekan bisnis grup Su yang lama, sekarang secara sepihak memutuskan kerjasama dengan kita. Kok bisa begini? Saya tidak tahu. Sekarang, 90% rekan bisnis sudah mengirim surat pemutusan kontrak. Kalau begini terus, arus kas grup Su bisa putus total. Oke, saya mengerti. Saya akan segera hubungi semua rekan bisnis kita, dan cari solusinya secepat mungkin. Harus cepat, Bu. Direktur Su. Begitu arus kas kita terputus, seluruh pengadaan dan pengembangan bahan herbal pasti tidak akan bisa berjalan. Denda 20 miliar karena wan prestasi itu akan membuat perusahaan kita bangkrut total. Oke, saya tahu. Xia Liu, apa terjadi sesuatu? Halo, Direktur Sao. Saya Su Xia Liu. Maaf, saya ingin bertanya. Permisi, apa Pak Wang ada? Maaf. Pak Wang sudah berpesan. Semua telepon dari grup Su tidak akan diterima. Selain itu, Pak Wang meminta saya untuk memberitahu Anda konsultasi medis kakek hari ini. Beliau tidak akan ikut. Pak Li, ini saya. Su Xia Liu, kan? Saya tidak punya urusan denganmu. Urus saja dirimu sendiri. Konsultasi medis kakek Su hari ini. Saya tidak akan datang. Kak, ini. Pak San, ini saya, Su Jia Liu. Oh, Nona Su. Dengan kemampuan pribadi Anda,
saat ini masih belum memenuhi standar minimum untuk bekerja sama dengan kami. Selama ini kami sudah terlalu banyak memberikan kemudahan untuk Anda. Tapi sekarang, kami memutuskan untuk menariknya kembali satu persatu. Sekaligus membatalkan jadwal konsultasi medis hari ini. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kenapa dalam semalam semuanya jadi seperti ini? Hah. Keluarga Yu pada akhirnya tidak bisa lari dari kejatuhan. Kakek. Maaf. Tuan Chen dan Nona Jiang ingin bertemu dengan Anda. Bolehkah Anda ikut dengan saya ke taman belakang? Tuan Chen datang cukup pagi. Saya selalu tepat waktu. Kita langsung ke intinya saja. Tujuan apa yang perlu aku bantu untuk kamu capai? Tuan Chen bercanda. Kedatangan saya ke Longhai kali ini hanya berharap Anda bisa memenuhi perjanjian pernikahan kita dulu. Kakekmu berjasa pada guruku. Jadi, permintaanmu akan aku penuhi sebisa mungkin. Tapi, kalau kita bisa bicara terus terang, itu tentu akan lebih baik. Saya harap Tuan Chen bisa bersamaku. Bisa, tapi aku harus tahu alasannya. Hubunganku dengan keluarga Jiang dari Zongyuan sebenarnya tidak seharmonis kelihatannya. Keluarga Jiang Zongyuan sedang mengalami gejolak dalam 2 tahun terakhir. Jadi mereka berharap bisa menstabilkan keluarga melalui perjodohan. Tapi, orang yang akan dijodohkan denganku, aku tidak menyukainya. Keluarga Jiang Zongyuan dari awal memang punya hak untuk menentukan pernikahanmu. Benar sekali. Tapi, antara kamu dan aku, ada sebuah surat perjanjian nikah. Dan surat perjanjian nikah itu, bahkan keluarga Jiang Zongyuan sekalipun, tidak punya alasan untuk tidak mengakuinya. Surat perjanjian nikah itu sangat istimewa. Benar, di dalam surat itu, ada sesuatu yang sama sekali tidak mungkin dilanggar oleh keluarga Jiang Zongyuan. Di mana surat perjanjian nikah itu? Surat itu awalnya disimpan oleh kakek. Tapi 3 tahun lalu, kakek meninggal dunia. Sekarang, suratnya disimpan oleh nenek. 2 hari lagi adalah pesta ulang tahun nenek. Aku ingin mengajak Anda pulang ke rumah lama. Pertama, untuk merayakan ulang tahun nenek. Kedua, untuk mengambil kembali surat perjanjian nikah itu. Boleh. Setelah kakek meninggal, tidak sampai 2 tahun, aku dijemput kembali oleh keluarga Jiang. Makanya, nenek dan para kerabat punya prasangka buruk terhadapku. Dalam 2 tahun terakhir, kesehatan nenek memburuk. Sudah dibawa ke banyak dokter. Semuanya bilang usianya tidak akan lebih dari 2 tahun lagi. Jadi, saat kita kembali ke rumah lama kali ini, tidak peduli sekasar apapun perkataan nenek dan para kerabat, kita harus sebisa mungkin menahan diri. Tenang saja. Karena aku sudah menyetujuimu, aku tidak akan mengacaukannya. Kamu tidak perlu khawatir. Kalau begitu, saya serahkan pada Pak Chen. Aku akan pulang untuk menyiapkan beberapa dokumen. Untuk berjaga-jaga. Kalau begitu, kita bertemu 2 hari lagi. Sampai jumpa 2 hari lagi. Beritahu semua Panji Tianmen di setiap daerah. Siapkan hadiah mewah dan berkumpul di rumah lama 2 hari lagi. Atas nama Jiang Wanting, berikan ucapan selamat ulang tahun pada Nyonya Besar. Selain itu, umumkan sebuah titah. Aku akan secara resmi membuka gerbang surga. Mohon maaf, Jiang Wanting akan menjadi muridku yang pertama dan terakhir. Hamba junjung titah Kaisar Ying.